guru matematika di SMA Negeri 2 Kuta. Saat ini beliau memegang lisensi untuk Google Certified Educator level 1 dan Trainer Directory Kota dan juga memegang lisensi Super Trainer Krisis. Beliau juga merupakan sahabat rumah belajar Provinsi Bali tahun 2020. Halo Pak Agus. Halo Bu Tami, selamat pagi Bapak Ibu, salam sehat selalu ya. Astungkara. Jadi Bapak Ibu, beliau yang akan memandu kita nanti di Kota Denpasar ya. Beliau perwakilan dari Kokapten Kota Denpasar. Selanjutnya, narasumber kita ada yang berikutnya, Bapak Ikomang Edi Semartama, SPD. Halo, selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi Bu Utami dan Bapak Ibu semuanya, selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu, selamat pagi. Beliau adalah guru di SD Negeri 18 Dangin Puri dan memegang lisensi Google Certified Educator level 1. Untuk selanjutnya ada narasumber Bapak Dewa Made Yuda Andika, SPD MPD. Beliau merupakan salah satu guru fisika di SMA Negeri 4 Denpasar. Saat ini memegang lisensi Google Certified Educator level 1 dan level 2. Beliau juga merupakan VR Ambassador, kemudian pengajar praktek pada program pendidikan guru penggerak Angkatan 1 Kota Denpasar, dan saat ini menjadi fasilitator pada program pendidikan guru penggerak Angkatan ke-5. Halo Pak Dewa Yuda. Mungkin belum bergabung ya Pak Agus ya, atau ada kendala. Baik, untuk selanjutnya bisa dibantu next slide. Baik Bapak, semoga dengan baik karena ini adalah kegiatan yang sangat bermanfaat bagi anak didik kita dan juga Bapak yang akan langsung dibawakan oleh Ibu Rus ya, bersama Bapak Ardi dari perwakilan GEG. Kami persilahkan untuk waktunya Ibu Rus. Ya, terima kasih Ibu Tami. Sama-sama. Izin share screen terlebih dahulu. Ya, apakah share screen saya sudah terlihat, Bapak Ibu? Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah diberikan oleh Dispora Kota Bali, yang dimana hari ini diwakilkan oleh Kepala Bidang Tendik, Ibu Ayu. Selamat pagi. Apa ya kalau salamnya di Bali itu tadi, Swastiastu Bapak Ibu. Om Swastiastu. Jadi pagi ini saya akan membawakan materi tentang apa yang sudah dilakukan Google for Education, kemudian juga ada pengenalan produk-produk dari Google for Education. Kemudian nanti juga ada Google Certification dan Google Educator Group Indonesia yang akan dibawakan rekan kami Bapak Ardi. Nah, sebelum saya masuk ke materi, Bapak Ibu, alangkah baiknya kalau kita berkenalan terlebih dahulu ya. Dengan penuh kerendahan hati, perkenalkan nama saya Arija Rose Wanudia, tapi saya biasa dipanggil Rose, Bapak Ibu, atau lebih familiarnya biasanya dipanggil Kak Rose gitu biasanya. Nah, ini adalah nomor WhatsApp saya, silakan bisa dicatat. Ada di 081390657 atau email saya juga arija@google.com. Saya adalah ASR Google for Education untuk area Jawa Timur, Bali, dan juga Nusra. Nah, kepada Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke materi lagi, di sini ada QR, ini adalah scan barcode, mungkin Bapak Ibu belum mengisi presensi, juga ada untuk link presensinya, silakan saya beri kesempatan untuk meng-scan supaya bisa mengisi kehadiran pada acara kita pagi hari ini.
Oke, nah berikut ini saya akan memperkenalkan tim dari Google for Education yang ada di Indonesia, di mana ada Ibu Olivia Basrin selaku Head of Education, ada Ibu Tiffany Santosa selaku Sales Program Manager, ada Ibu Natalia Mardining Tias dan juga Pak Waris Chandra selaku Adoption, dan juga ada Pak Rahmadi Renyut selaku Sales Representative dari Google for Education Indonesia. Berikut ini adalah rekan-rekan ASR saya yang ada di Indonesia. Beliau-beliau ini dari Sabang sampai Merauke, Ibu-ibu, dari ujung timur sampai ujung barat kita ada ASR. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum kita lebih lanjut detail tentang Google Workspace, berikut ada sedikit testimoni dari seorang guru yang ada di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta, tepatnya di SMA Negeri 1 Klayen. Mari kita saksikan. Dunia pendidikan ketika dibantu dengan teknologi, kita dapat terus berjuang untuk membagikan ilmu. Saya Topari, saya guru TIK di SMA Negeri 1 Klayen, Gunung Kidul. Pada saat pandemi seperti ini, hampir semua sekolah di negeri ini menerapkan pembelajaran jarak jauh. Di sisi lain, saya masih melihat banyak rekan-rekan guru yang literasi digitalnya masih perlu ditingkatkan. Untungnya, dari tahun 2015, saya sudah bergabung dengan komunitas Google Educator Group. Komunitas ini mengajarkan kepada saya banyak ilmu. Beberapa hari sebelum PJJ dimulai, saya menyiapkan Google Suite for Education di sekolah kami. Kita lalu bersama-sama melakukan upgrading guru dari sisi kemampuan dengan menggunakan Google Suite for Education. Begitu PJJ dimulai, kita pindahkan semua proses pembelajaran yang awalnya di kelas menjadi pembelajaran di Google Classroom. Di sini banyak tools yang bisa kita pakai, dari tools yang dipakai untuk menyampaikan materi kepada siswa sampai dengan mengabsensi. Di sini juga kita menerapkan kelas virtual dan mengintegrasikan semua itu ke dalam portal pembelajaran Kama Wahabita. Dengan adanya kreativitas, dukungan teknologi, serta sarana, siswa bisa belajar dimanapun mereka berada. Dan saya yakin juga literasi digital orang tua akan semakin meningkat. Kedepannya, saya akan terus mengupayakan pemahaman teknologi pembelajaran digital kepada rekan guru, murid maupun orang tua. Saya yakin dengan adanya teknologi ini, guru-guru akan semakin terbantu untuk melewati tantangan pendidikan yang ada di depan mata. Nah, demikian Bapak Ibu, jadi rupanya Pak Topari ini jauh sebelum ada PJJ, Pak Topari ini sudah memanfaatkan bantuan Chromebook berikut juga dengan platform Google for Education-nya. Sehingga ketika PJJ dimulai, Pak Topari sudah tidak bingung lagi dan tidak sudah tahu apa yang harus dilakukan ketika PJJ seperti itu. Nah, berikut ini adalah kilas balik perjalanan Google for Education yang ada di Indonesia, di mana pada tahun 2017 Google sudah berpartisipasi atau mensupport dalam rupa Chromebook untuk komputerisasi ujian AKM. Kemudian juga di tahun 2018 sudah ada distribusi Chromebook kurang lebih 2.000, di mana ini didistribusikan di sekolah-sekolah yang berada di daerah 3T. Lalu pada tahun 2019 diadakannya Google Educator Group yang di mana anggotanya sudah mencapai 200 lebih ya pada saat itu, di mana ada guru yang bersertifikat Google Certified for Educator. Kemudian di saat di tahun 2020 sampai 2021 pada waktu pandemi, Google sudah membantu atau mensupport juga dalam pembelajaran jarak jauh, di mana diwujudkan dalam 36 juta account yang sudah diberikan yang tersebar di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Selain itu juga Google tentunya mendukung industri lokal dengan merakit dan mendistribusikan Chromebook sebanyak 550.000 lebih yang menggunakan lokal OEM atau brand-brand lokal seperti Advance, ISEO,
SPC, Cyrec, dan juga Evercross. Serta ada satu juga international brand, yaitu Acer. Nah, tentunya Bapak Ibu akan timbul pertanyaan, kenapa Google ingin sekali menggandeng Dinas Pendidikan dalam upaya untuk kolaborasi untuk memajukan digitalisasi dunia pendidikan. Yang pertama, tentunya kami ingin mendorong bagaimana cara penggunaan akun pembelajaran. Kemudian yang kedua, kami ingin memastikan bahwasannya para pengajar itu sudah melakukan optimalisasi dalam penggunaan Chromebook untuk pembelajarannya. Kemudian kami juga ingin memfasilitasi guru-guru dalam meningkatkan keterampilan mereka, khususnya dalam penggunaan Google Workspace dan juga Chromebook. Nah, baik Bapak Ibu, berikut ini adalah produk-produk dari Google for Education yang saya yakin sekali pasti sudah tidak asing lagi ya, karena produk-produk ini sudah ditemukan di dalam keseharian Bapak Ibu sekalian, di mana yang paling famous itu ada Classroom. Dan saya yakin banyak Bapak Ibu yang sudah menggunakan Classroom tentunya untuk kegiatan belajar mengajarnya, terutama pada waktu PJJ. Di mana Classroom ini Bapak Ibu, ini bisa diintegrasikan dengan platform-platform lain, seperti ketika Bapak Ibu ingin melakukan tugas kolaborasi untuk siswa, bisa menggunakan Google Doc, Google Sheet, atau Slide, seperti yang saya gunakan saat ini. Bahkan Bapak Ibu bisa menggunakan Google Form untuk membuat kuis, atau mungkin membuat ujian bagi murid-murid Bapak Ibu sekalian, di mana semua ini nanti bisa disimpan di pencadangan atau yang dinamakan cloud, kalau di Google ini namanya adalah Google Drive. Tentu Bapak Ibu juga sangat tidak asing tentunya dengan logo-logo yang ada di sini. Kemudian Bapak Ibu, untuk video conference-nya atau alat komunikasinya, Bapak Ibu bisa menggunakan Gmeet maupun Gmail. Nah, coba sekarang saya ingin tahu masih ada apa tidak Bapak Ibu yang emailnya selain Gmail, boleh tulis di chat box. Apakah ada? Sepertinya tidak ada ya, Bu Ami. Baik, berikutnya. Nah, Bapak Ibu, karena akun pembelajaran Bapak Ibu yang Bapak Ibu terima, yaitu berupa Belajar ID, itu merupakan platform yang dibuat di Google, di mana dia konten-kontennya, fitur-fiturnya menggunakan dari Google ya. Itu merupakan agnostic platform, di mana platform ini sangat kompatibel sekali dengan operating system apapun, sehingga Bapak Ibu tidak perlu sibuk mencari device baru atau tidak perlu bingung, aduh kalau ini saya pakai Gmail pribadi, terus nanti saya ditambah Belajar ID saya, berarti saya harus punya 2 device. Jawabannya tidak Bapak Ibu, karena platform ini sangat kompatibel sekali meskipun di laptop yang berbasis Windows, maupun Mac, maupun Android, ataupun iOS yang sudah Bapak Ibu gunakan pada saat ini. Nah, baik. Berikutnya kita akan masuk ke materi Chromebook. Boleh saya ditulis di chat box untuk Bapak Ibu mungkin yang sudah mengenal atau familiar dengan Chromebook, boleh ditulis di chat box. Apakah sudah ada? Oh belum, Ibu Kadek belum ya. Jadi kita akan masuk ke materi Chromebook. Baik, ini adalah Chromebook Bapak Ibu. Jadi Chromebook ini intinya adalah sebuah laptop ya, atau dia itu hardware laptop, tetapi dia berbasis operating system Chrome. Jadi nanti kontennya ketika Bapak Ibu sudah masuk, itu dia akan langsung terhubung dengan Chrome, di mana Chromebook ini apabila diintegrasikan dengan akun Belajar ID Bapak Ibu tentunya akan bisa menggunakan platform-platform yang ada di dalamnya secara optimal. Oke, fitur utama dari Chromebook sendiri itu adalah dia dari segi fisik itu dia lebih ringan Bapak Ibu kalau dibandingkan dengan laptop yang lain ya. Kemudian dia juga proses booting atau proses menyala
dari dia dinyalakan sampai kita login dan siap untuk dipakai atau digunakan itu tidak lebih dari 10 detik. Nah, sayangnya kita daring nih, Bu Emi. Coba kalau misalkan kita luring, kita bisa praktekin tuh, kita bisa jejerin antara Chromebook dengan laptop biasa, terus kita ini deh, kita on-kan bareng-bareng deh gitu. Tapi nggak apa-apa. Meskipun kita jauh, tapi kita tetap tidak patah semangatnya untuk selalu bersharing atau tukar informasi. Nah, oke. Nah, yang menjadi keunggulan dari Chromebook, kenapa sih kok harus Chromebook? Kenapa lebih optimal kalau bisa pakai Chromebook gitu ya? Tentunya yang pertama, Chromebook ini sudah dilengkapi dengan antivirus bawaan Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu tidak perlu menginstal software lain karena dia sudah ada antivirus bawaan. Kemudian ada baterainya yang sangat awet, itu lebih dari 8 jam. Kalau seperti yang saya pakai saat ini, karena saya kantornya virtual, jadi saya anggap laptop saya itu adalah kantor saya. Jadi kalau orang nanya kantornya di mana Bu, gitu, atau kantornya di mana Kak Ros, saya selalu jawab kantor saya ada di laptop, ada di Chromebook saya. Nah, ini saya biasa ngecas dengan penggunaan yang sedemikian rupa, itu saya ngecas itu bisa 2 hari sekali. Kalau memang itu heavy atau membutuhkan saya harus putar video seperti itu mungkin ya kurang lebihnya 12 jam atau sampai 18 jam saya baru mengecas. Kemudian keunggulan fitur yang berikutnya dari Chromebook adalah tidak akan ada file yang hilang. Loh, kok bisa? Kalau misalkan Chromebook saya ketinggalan atau Chromebook saya dicuri orang, itu kan filenya otomatis ada di dalam situ. Jawabannya tidak, Bapak Ibu, karena Chromebook ini berbasis cloud sehingga semua file yang Bapak Ibu kerjakan di Chromebook itu sudah otomatis akan tersimpan di drive atau di cloud yang ada di akun Bapak Ibu miliki. Nah, di mana akun Bapak Ibu atau Belajar ID ini memiliki kapasitas pencadangan yang luar biasa besar sehingga Bapak Ibu tidak perlu khawatir akan kehilangan file. Oke. Nah, lalu bagaimana cara menyalakan Chromebook? Soalnya kan Chromebook itu tadi katanya basicnya cloud, mudah sekali Bapak Ibu karena cara pengoperasian Chromebook itu kurang lebih sama seperti jika Bapak Ibu mengoperasikan Android. Nah, pasti Bapak Ibu tidak asing kan dengan Android Bapak Ibu sekalian dari bagaimana cara men-setup dari baru sampai Bapak Ibu menambahkan akun baru yang ada di handphone itu sama persis Bapak Ibu. Nah, demikian juga untuk misalkan Bapak Ibu mau mengganti akun, itu mudah sekali di sini. Nanti kalau di tombol yang kanan bawah, itu biasanya nanti ada simbol waktu untuk sambung WiFi, itu ada di situ semua, itu tinggal diklik aja. Kemudian nanti ada sign out, Bapak Ibu tinggal sign out dan nanti akan tampilannya jadi seperti ini. Nah, ini juga berguna sekali bagi Bapak Ibu misalkan mengerjakan di satu ruangan atau di tempat yang ramai, mungkin Bapak Ibu ingin meninggalkan meja kerjanya, Bapak Ibu bisa sign out sehingga file-file Bapak Ibu tidak bisa dibuka oleh orang lain. Nah, pasti nanti Bapak Ibu akan bertanya-tanya, oke, ini sharing laptop, ini nyambungnya ke Chrome. Chrome itu butuh internet, apalagi ini basicnya cloud gitu kan. Wah, ini berarti butuh internet aja dong Kak Ros. Terus nanti kalau misalnya tiba-tiba di kantor atau di rumah saya listrik mati, WiFi mati atau kuota saya habis misalnya, gimana dong? Saya nggak bisa kerja lagi. Jawabannya tetap bisa bekerja Bapak Ibu. Jadi nanti ketika Bapak Ibu sedang online, bisa kita setting di mode offline. Nah, mode offline ini ketika kita sudah mengaktifkannya, ketika Bapak Ibu tidak tersambung dengan internet, otomatis akan menjadi asinkron. Ketika posisi asinkron, Bapak Ibu masih tetap bisa bekerja seperti biasa. Nanti ketika sudah tersambung dengan internet kembali, maka dari asinkron ini akan otomatis menjadi sinkron. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, ini sama ya untuk menambahkan print, cara ngeprint dokumennya, ini juga sama. Oke, ini adalah beberapa pilihan aplikasi atau ekstensi aplikasi untuk penggunaan Chromebook.
Nah, tentunya seperti Mote, Nearpod, Bitmoji, atau Peerdeck, ini adalah fitur-fitur atau aplikasi tambahan yang bisa Bapak Ibu tambahkan di Chromebook-nya untuk bisa melakukan pembelajaran interaktif. Nah, ini untuk ekstensi aplikasi DigiMeet-nya, Bapak Ibu bisa gunakan Google Meet Grid View ini untuk bisa menjadikan tampilan layar itu kecil-kecil. Jadi nanti tampilannya seperti foto-foto yang kecil-kecil kotak-kotak itu, di mana di situ nanti Bapak Ibu pasti bisa lihat tuh siapa yang matiin kamera atau siapa yang lagi tidak menyimak Bapak Ibu ketika melakukan pembelajaran seperti itu ya. Dan ada breakout room tentunya, ini bisa digunakan untuk tugas kelompok dalam satu kelas. Nah, yang tidak kalah penting ini adalah meet attendant Bapak Ibu, di mana meet attendant ini bisa mengumpulkan informasi kehadiran ya. Jadi di situ terlihat nanti siapa yang terlambat join, siapa yang sudah keluar duluan, padahal kelasnya belum selesai, atau dia bisa nge-trace juga siapa yang paling awal datang. Seperti itu. Nah, berikutnya ini adalah transformasi digital dengan sertifikasi guru yang sesuai. Ini maksudnya apa sih gitu. Nah, ini adalah kurang lebih yaitu tadi materi Google Educator Group, yaitu sertifikat untuk guru-guru dengan level internasional yang tentunya secara detail akan dibawakan oleh rekan kami, seorang guru juga yang sudah bersertifikat, dan dia adalah Bapak Putu Ardi. Kepada Bapak Putu Ardi, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Ros. Oke, saya share screen dulu. Melanjutkan dari Bu Ros mengenai sertifikasi. Kalau perkenalan sudah nih, jadi sudah dikenalkan tadi. Yang cuma guru biasa yang ya kebetulan saja mengikuti kegiatan ini ya, jadi beruntung mengikuti kegiatan dari Kementerian Pendidikan. Kita langsung saja ke sertifikasinya nih. Nah, kemarin sudah dijelaskan juga secara cepat, namun kali ini yang coba lebih detail ya sedikit. Nah, untuk sertifikasinya ada 5 di sini ya. Jadi ada yang level 1, level 2, trainer, inovator, dan coach. Nah, supaya tidak bingung, kalau Bapak Ibu ingin mengikuti, kita coba di level 1 dan level 2 saja dulu. Level 1 itu materinya dasar banget. Jadi sertifikasi kan tujuannya gini, memastikan kompetensi seseorang yang telah didapatkan melalui pembelajaran, pelatihan maupun pengalaman kerja, kan gitu nih. Jadi sertifikasinya Google ya tujuannya bahwa Bapak Ibu sudah menguasai dasar penggunaan dari produk Google. Itu prinsipnya. Kalau level 2-nya lebih advance ya, jadi lebih detail lah sedikit gitu. Misalkan kalau yang level 1 bisa file save, yang level 2 bisa ngeprint, kemudian save kiri kanannya, kemudian menyimpan, share, dan sebagainya gitu ya. Jadi lebih detail sedikit. Jadi nah di sini sudah dijelaskan juga untuk pengambilan ujian sertifikasinya itu semua berbayar. Nah, namun kemarin dari Kemdikbud itu memberikan gratis untuk kita, dibayarin sama Kemdikbud ya. Mungkin nanti ke depannya masih ada programnya ya, dan kerjasama dengan pihak ketiga dari Google ya, rekanan Google. Kalau kemarin dengan Revo ya, Revo Indonesia. Nah, kemudian siapa tahu nanti di Kota Denpasar ada dinas pendidikannya yang menyelenggarakan, entah dengan sistem ya, mungkin sistemnya saya tahu ya, mungkin sistemnya nanti sistem di biayai penuh, atau mungkin separuh-separuh, kan bisa jadi seperti itu. Jadi kan ringan juga Pak Ibu, misalkan harus bayar $10 nih, Bapak Ibunya $5, dari dinas bisa bayar $5, kan sistem subsidi juga bisa kan. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa belajar ya, mendapatkan
sertifikat itu sebagai penanda ya bahwa kita sudah ada hak gitu ya, Jadi nanti ke depan kan gitu ya untuk juga mengajar pendidik yang bersertifikat Google gitu kan enak didengar kalau kayak gitu ya, pendidik bersertifikat Google gitu ya. Nah, saya tahu banyak deh pengalaman saya, banyak rekan-rekan yang merasa gimana ya, saya mau ujian nih kok susah nggak sih gitu ya, karena pikiran kita kan bekerja kayaknya susah nih gitu ya, nggak usah pusing karena Bapak Ibu kan sudah biasa menggunakan Google tuh. Ujiannya juga ya sama kayak gitu, bagaimana caranya membuat dokumen Google baru gitu misalkan. Nanti pertanyaannya kan seputaran itu saja. Kalau Bapak Ibu sering menggunakan, yang kira jawabnya nggak susah gitu. Walaupun nggak belajar sekalipun bisa gitu ya. Karena kan sering digunakan, ya praktek lebih penting kan gitu ya. Walaupun teori perlu kita pelajari gitu ya. Ya, itu pengalaman pribadi. Ya, jujur ya, waktu kemarin ikut yang Revo itu yang di Kemdikbud, itu banyak sering bolos juga yang di pertemuan, jujur aja. Ini jujur aja nih, tipikal agak males gitu ya. Tapi pas jawab soalnya sama kalau dulu kan ada prakteknya ya, ada prakteknya ujiannya, kalau sekarang nggak, cuman teori aja. Dulu ada prakteknya, itu nggak terlalu sulit. Kenapa? Karena yang di tes itu kan setiap hari kita menggunakan itu aja. Ya, bagaimana loginnya, kemudian bagaimana kita membuka aplikasinya, itu ya. Menunjuk gitu aja. Nggak seberat yang dipikirkan teman-teman gitu ya. Jadi kayaknya susah, nggak ternyata gitu ya. Nggak seperti yang kita pikirkan gitu sulitnya gitu ya. Nah, nanti mungkin kalau di sertifikasi berikutnya mungkin yang trainer sama coach dan inovator dan coach mungkin butuh waktu yang lebih banyak nanti di sana ya. Meluangkan waktu lebih banyak ya untuk lebih memahami lagi gitu. Itu kalau Tia. Itu yang dari sisi sertifikatnya. Nah, kita nggak banyak di sini bahas tentang ini ya. Nanti mungkin di tanya jawabnya aja ya lebih banyaknya. Nah, kemudian kemarin sudah dijelaskan Ki. Nah, ini penjelasannya sudah ya, tadi sudah yang jelaskan. Kita ke GEG. Nah, GEG. GEG itu apa sih? Kemarin sudah kita bahas ya. Jadi kalau GEG itu adalah organisasi, bisa dikatakan komunitas ya. Jadi tidak ada paksaan di sini kita ikut atau tidak dalam kegiatannya. Kita misalkan jadi gabung jadi GEG ya. Kalau guru kan kita wajib nih ngajar nih. Kalau GEG enggak. Kalau ada waktu kita ayo kita sama-sama belajar. Jadi intinya meningkatkan kompetensi keilmuan kita melalui komunitas. Jadi santai gitu ya, santai. Jadi santai gitu. Selama ini itu yang lakukan. Nah, kegiatan GEG yang mungkin yang share ya. GEG yang dilakukan di Kelungkung selama ini kita biasanya pendekatan dengan kepala sekolah atau kepala sekolahnya kebetulan kalau kenal ya kayak teman gitu ya, teman tolong dong GEG nih bantu nih kita mau pakai optimalin Google Workspace kita di sekolah, ayo dibantu. Oke, kita datang ke sana. Kalau mau offline sebagian besar sini sih offline kalau kemarin ya. Kali ini di SMP 1 ya kemarin ya. Jadi keinginan kepala sekolahnya itu pengen jadi supaya administrasi sekolah itu tertata rapi gitu ya. Di manage rapi dalam sebuah file digital, nggak lagi manual gitu. Sehingga kemarin yang sempat datang ke sana memberikan penjelasan sederhana. Sebenarnya mereka TU-nya udah ngerti gitu loh. Cuman mereka butuh butuh ide-ide baru untuk begini ternyata caranya nyimpen. Misalkan kita bekerja dengan drive bersama nih, semua yang berhak akses siapa saja. Berarti hak akses edit hanya ada di sini. Gurunya nanti hak aksesnya cuma view gitu. Nanti yang tunjukkan implementasinya yang ada di sekolah. Misalkan ini di sekolah SMK 1 Kelungkung kita sudah menggunakan Google Workspace ini ya. Dulu namanya Google Apps, di tahun 2008 itu namanya Google Apps. Kita sudah menggunakan itu di tahun 2008. Ya. Tapi untuk menggunakan gurunya mau gitu ya, saya butuh waktu yang cukup lama. Baru di tahun 2014-15 guru itu baru mau bertransformasi dari tahun 2008 loh saya ngajakin. Cuman beberapa orang yang mau ya. Setelah tahun 2014 baru kita guru-guru bertahap mau menggunakan karena kepala sekolahnya kebetulan mewajibkan punya email
Gmail sekolah gitu ya. Nah, itu ininya. Nah, kemudian yang lebih ini lagi apa namanya? Lebih keras lagi itu di tahun 2020 waktu pandemi. Kita kan dipaksa itu untuk belajar daring. Gimana caranya? Sedangkan kalau WA kita tidak bisa kontrol. Akhirnya kita menggunakan Google Workspace. Nah, yang tunjukkan sedikit saja, nih sedikit. Nah, ini. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat ini dashboard adminnya Google Workspace milik sekolah. Nih. Jadi bahwa kita punya akun yang aktif itu sekitar 2000-an account ya. Jadi ada 2000 di sini. Maaf. Ada 2100-an account yang aktif yang kita gunakan ya. Sampai sekarang pun masih aktif ya. Karena belajar ID sedikit demi sedikit mungkin kita migrasi nanti ya. Dikit demi sedikit ya. Jadi penggunaannya pun cukup apa ya? Intens kalau kita ya. Ini dari ini kan bukti ya. Kita nggak bisa sangkal karena ini kan adminnya Google. Berapa digunakan emailnya, berapa Gmailnya digunakan, berapa kemudian apa namanya classroomnya digunakan, seberapa sering intensitas penggunaannya gitu ya. Jadi udah ya. Jadi kita di GEG juga bantu yang model kayak gini. Kalau memang butuh kita bantu. Gitu. Karena ada beberapa sekolah di Klukung memang sudah memiliki ini sebelum ada belajar ID. Ya. Jadi ini sangat bermanfaat sekali buat sekolah. Jujur saja sangat bermanfaat. Terutama pada saat pandemi. Pada saat pandemi kita tuh semua tuh dipaksa. Artinya sebelum melakukan pembelajaran dengan classroom, kita mengadakan pelatihan dulu dengan guru-gurunya. Ya. Karena kepala sekolahnya sendiri saya pengen pantau tuh proses pembelajarannya. Kalau melalui WA atau yang lain tuh agak sulit memantau. Agak sulit sekali, Man. Tapi dengan cara ini beliau kan tahu dengan ini yang sudah mengerjakan, ini yang belum, gurunya yang mana gitu. Nah, misalkan kalau di kelas begini triknya. Kalau kepala sekolah kami. Jadi setiap kelas kepala sekolah, wali kelas, kemudian ada guru BK itu jadi guru pendamping di dalam classroomnya. Jadi proses pembelajaran diketahui oleh kepala sekolah dan wali kelas dan guru BK-nya. Jadi reporting semuanya juga bisa akses di sana. Jadi kan gitu kan sistemnya kan kita nggak bisa di kelas itu kan ngajarnya nggak sendiri tuh. Jadi Bapak sebagai guru sebulan siswanya, terus siapa yang dong mantau kita dong belajar atau tidak, gitu ya. Ya sehingga dengan cara kita mengundang kepala sekolah dan timnya, misalkan wali kelas dan guru BK, maka kita bisa dipantau. Kan cuma memindahkan kelas digital ke kelas klasik ke kelas digital kan gitu aja. Kan sebenarnya tidak ada masalah seharusnya tidak ada masalah kalau menurut saya sih gitu ya. Jadi harusnya tidak ada masalah yang seperti itu. Nah ini pengalaman yang kita kita alami gitu ya. Jadi ada beberapa sekolah SMK PDRI, kemudian SMP 1, SMP 2, SMP 3 itu ya. Kita sempat ke sana saling berkoordinasi. Bagaimana penggunaannya, implementasinya di sekolah bagaimana sih. Nah sebelum belajar ID sempat bingung karena beberapa sekolah nggak punya akun Google Workspace nih. Jadi mereka kita coba sarankan buat website kemudian baru daftarin gitu ya. Cuman beruntungnya belajar ID udah ada gitu ya. Nanti selanjutnya kalau untuk lebih powerful nanti ya bagaimana penggunaan Google Workspace for Education yang versi plus nanti mungkin sama Bu Arija aja. Ya, nanti kan beliau yang lebih ya yang kalau plus itu ada banyak tambahannya. Saya pun kemarin maunya sih pakai yang teach and learn ya, yang ada tambahannya banyak tuh ya. Ya. Jadi ya, teaching and learning upgrade dan education plus. Nah, itu dia. Ya. Cuman kalau untuk belajar.id-nya Bapak Ibu sekalian jangan khawatir karena itu juga sebenarnya sudah versi premium. Jadi itu sudah edisi yang di atasnya fundamental Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, sudah dijelaskan sama Bu Arija. Nah, kemudian gitu ya menurut saya ya optimal sih kita. Sebenarnya dulu kita sempat ini ya satu topik lagi. Dulu sempat saya gimana sih ujiannya supaya kita bisa ini ya online gitu ya.
dulu sempat kita mengembangkan, jujur aja, mengembangkan dulu namanya Exampatra. Nah, kita masalahnya di apa? Di server, karena diakses banyak orang. Kalau diakses banyak orang sempat down, karena ada 1.500 orang tuh akses bersamaan tuh. Beda dengan Google ya. Google diakses banyak orang pun nggak masalah itu. Ya, jadi ya solusinya balik lagi. Jadinya Google itu jauh lebih baik ya dari sisi ini ya. Terutama itu ya, yang terpenting buat saya, satu hal itu yang penting, diakses cepat ya. Sebagus apapun aplikasi, kalau diaksesnya lama banget, orang tuh pasti kesel, anak-anak kesel, guru-guru kesel. Itu pengalaman pribadi ya. Karena dulu sempat pakai Moodle yang servernya kita tanam di sekolah, ya masalahnya itu lambat banget. Itu yang kira-kira mungkin kalau mau kencang butuh biaya yang cukup besar. Kalau mau kencang kan gitu ya. Tapi dengan Google Workspace kan nggak kayak gitu kan. Kita dikasih gratis loh dari mana, dari Google-nya, dari Kemdikbudnya yang kerjasama melalui Belajar ID. Untuk GEG dan sertifikasi, saya kira itu ya. Kalau memang ada pertanyaan, kita bahas banyak di pertanyaan aja, nanti kita diskusi gitu ya, diskusi. Jadi kalau memang belum bisa jawab, kita tangguhkan dulu, nanti mungkin dengan cara komunikasi chat atau gimana gitu ya. Tapi kalau bisa kita langsung berdua kita kolaborasikan untuk menjawab ya Bu ya. Silakan, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ardi. Baik, kiranya materi dari pembahasan pertama ini cukup. Kita bisa langsung ke materi berikutnya. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu Ami. Silakan Ibu Ami. Baik, terima kasih Bu Rus dan terima kasih Pak Ardi, Bapak Ibu yang kami hormati. Kita sudah selesai menapaki kloter pertama, yaitu pembahasan dari Ibu Rus, perwakilan dari ASR Google for Education, dan juga Pak Ardi yang merupakan leader GEG Klungkung. Jadi tadi saya tertarik sekali dengan settingan kalau mati listrik itu ya Bu Rus ya, bisa sinkron, bisa asinkron, kemudian cloud untuk penyimpanan, luar biasa sekali. Terus ada with attendance-nya itu untuk reporting, itu luar biasa ya, kalau misalnya kita menggunakan Chromebook Bapak Ibu. Kemudian penjelasan dari Pak Ardi juga sangat luar biasa, yang merupakan perwakilan dari komunitas GEG Provinsi Bali, tepatnya leader di GEG Klungkung. Itu tadi saya garis bawahi, semoga didengar ya, sama dinasnya juga. Dibiayai untuk sertifikasi, tolonglah Bapak Ibu pengambil kebijakan, kami dibantu untuk mengikuti sertifikasi level 1 atau level 2 yang Google Certified. Kemudian juga tadi Pak Ardi sudah melakukan sharing bagaimana pengalaman beliau untuk mengaplikasikannya di sekolah, khususnya di Kabupaten Klungkung. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan beranjak ke kloter kedua, pematerinya adalah Kak Agus dan juga Pak Edi Sumatera yang akan membahas tentang akun belajar.id. Jadi Bapak Ibu yang baru bergabung, kami informasikan bahwa acara ini akan ada 3 kloter, dan terakhir kita akan tutup dengan materi pengenalan platform Merdeka Mengajar yang akan dibawakan oleh Bapak Dewa Madeyuda Andika. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kita akan memanggil atau mengundang narasumber hebat kami, narasumber hebat Kota Denpasar, Bapak Agus Suputrayasa dan Bapak Komang Edi Sumatera. Silakan. Terima kasih Bu Utami. Ya, terima kasih Bu Utami. Sama. Selamat pagi Pak Edi, selamat pagi Bu Utami, Ya, selamat pagi pagi. semuanya. Ya. Baik, Bapak Ibu, salam sehat selalu. Kami dari Komunitas Pendidik Belajar.id, saya Agus Suputrayasa dan Pak Edi Sumatama. Ya, Adi Sumatama, saat ini kita akan lebih banyak sharing ya Bapak Ibu ya, terkait dengan akun Belajar.id, kemudian tentang penautan akun SIM PKB, dan juga nanti di akhir akan dilanjutkan oleh Pak Yuda terkait dengan platform Merdeka Mengajar. Nah, mungkin ada baiknya kita kuisis dulu ya Bapak Ibu ya, bagaimana kita mungkin ini ya sebentar ya, kita akan coba kuis untuk untuk mencairkan suasana. Nah, pertanyaan-pertanyaan terkait dengan platform Merdeka Mengajar dan juga tentang belajar.id. Nah, link kuisisnya saya akan kirim di kolom chat ya Bapak Ibu ya.
sudah saya kirimkan di kolom chat. Mungkin kita akan tunggu sebentar sambil saya share screen. Ya. Oke, silahkan mungkin Bapak Ibu bisa bergabung dengan klik link yang ada di kolom chat untuk bergabung, ya. Mengairkan suasana mungkin pagi-pagi supaya tidak terlalu tegang juga ya Bapak Ibu ya. Iya benar, Bukan begitu Pak Edi ya? Kak Agus boleh izin masuk sebentar? Sambil kita menunggu Iya, Bapak Ibu iya, guru silakan. untuk join di Quizzes, mari kita sambut dan kita kenalkan Kapten Belajar ID Provinsi Bali, Bapak Komang Budiatnya. Mungkin kita bisa undang beliau. Halo Bapak Komang Budi. Om Swastiastu, selamat pagi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Tadi kita sudah menyimak suara ya dari Kapten Belajar ID yang sedang sibuk meriset-riset ya ketika SSO single sign on. Iya, baik. Sehat selalu Kapten Provinsi Bali. Nanti kita akan lebih banyak berbincang kolaborasi antara Kapten, Co-Kapten, dan juga Google Master Trainer yang ada di room ini di sesi tanya jawab. Ibu, apabila Bapak Ibu mengalami kendala selama kegiatan di sekolah berkaitan dengan akun belajar, SIM PKB, dan juga pemanfaatan Google Workspace for Education, bisa ditanyakan, disimpan dulu, dicatat dulu, nanti di sesi tanya jawab kita akan kupas tuntas. Baik, sepertinya sudah ada baru ada 26 ya Kakak Agus, saya persilahkan Kakak Agus untuk memandu acara kuisis. Terima kasih. Oke, baik, tanpa menunggu lama mungkin ya, kita akan bermain saja dengan 26 ini ya Bapak Ibu ya. Saya akan mulai khususnya. Jadi nanti di sana akan ada beberapa pertanyaan terkait dengan belajar ID dan juga platform Merdeka Mengajar. Ya. Ya. Ya, baik, ini beberapa pertanyaannya ya Bapak Ibu. Jadi terkait dengan tujuan diluncurkannya platform Merdeka Mengajar. Nah, kemudian ada terkait dengan platform Merdeka Mengajar. Dan juga tentang aktivasi akun belajar. Jadi kita akan coba mainkan kira-kira sekitar 5 menit ya. Nanti setelah itu kita akan lanjut ke materi dan sesi diskusi.
Baik, sudah ada 69 peserta ya Kak Agus, ada gangguan jaringan kah? Apa bisa dimonitor? Iya, Oh, siap oke, siap. sudah. Ya, ya, ya. Baik. Nah, ini sudah ada ini ya, Pak Ibu ya. Wah, ini sudah ada 69 peserta yang mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang platform mereka mengajar dan juga tentang aktivasi akun belajar.id. Ya. Oke, nah dari pertanyaannya di sini kita bisa lihat ya, Pak Ibu ya. Wah, ini dari yang pertanyaan pertama 21 benar, 4 salah. Wah, jadi Bapak Ibu sudah ada yang mendapatkan informasi ya terkait dengan platform Merdeka Mengajar ya, Bapak Ibu. Nah, ini juga masih ada beberapa yang keliru terkait dengan akses platform Merdeka Mengajarnya. Jadi di sini ada 29 nanti akan dipandu nanti oleh Pak Yuda nanti ya terkait dengan platform Merdeka Mengajarnya. Nah, yang ini juga ini spesifikasi minimum gawainya. Nah, ini masih ada keliru ya. Oke, tidak apa, ini hanya semacam pretest ya Bapak Ibu ya sebagai ice breaking. Oke, dan ini terkait dengan aktivasi akun belajar.id. Ya. Oke. Nah, untuk sementara Ibu Yasrini nih yang memimpin ini. Ya, diikuti Bu Ami, Diantini, dan juga Bu Putu Aryani. Ini ini ya bisa menjadi rekomendasi kalau misalkan nanti Bapak Ibu menggunakan quizzes sebagai ice breaking di kelas ya untuk mencairkan suasana saat pembelajaran bisa digunakan dan untuk mengakses quizzes ini juga bisa digunakan dengan akun belajar.id-nya Bapak Ibu ya. Jadi kita sebagai single account-nya untuk login-nya, membuat akun quizzes-nya juga bisa menggunakan akun belajar.id. Oke, ya. Baik. Nah, tanpa menunggu lama ya Bapak Ibu ya, mohon maaf kita hanya untuk ini dulu ya. Saya akan izin akhiri kuis ini ya. Jadi kita cepat-cepatan juga. Oke, mohon izin untuk mengakhiri kuisnya. Ya. Kita akan lihat hasilnya. Ya, selamat kepada Bu Putu Aryani sebagai juaranya ya. Tangan dulu dong, ya. Oke, dan di sini terkait dengan platform Merdeka Mengajar nanti akan lebih dipaparkan lagi oleh Pak Dewa Yuda terkait akun belajar.id. Kita akan sama-sama diskusikan saat lagi ya. Ini saya keluarkan untuk kuisnya. Oke, ya. Nah, berikutnya mohon izin untuk melanjutkan materi ya Bapak Ibu ya. Kita akan ke akun belajar.id. Jadi akun belajar.id ini pada dasarnya adalah produk dari Google Workspace for Education yang domainnya khusus dikeluarkan oleh Kemdikbud ya, disediakan oleh kita, disediakan untuk kita ya upgrade, dan juga yang terbaru itu adalah platform Merdeka Mengajar di mana ada fitur-fitur yang mendukung kita para karya. Jadi sebagai teman penggerak kita menuju kurikulum untuk menuju Merdeka Belajar. Ya, dan di mana untuk optimalisasinya itu loginnya menggunakan akun belajar.id ya Bapak Ibu. Nah, kemudian Google Certified Educator dan Trainer seperti yang disampaikan oleh Pak Ardi tadi. Jadi kebetulan saya dan juga teman-teman di GMT mendapat kesempatan tahun lalu dibiayai ya istilahnya seperti itu, bisa dikatakan mendapatkan beasiswa, mendapatkan kesempatan gitu ya untuk mendapatkan certified educator. Bahkan saya dan Pak Ardi sudah sampai di
Google Certified Trainer gitu ya, sehingga bisa mendampingi Bapak Ibu nanti sekiranya untuk pemanfaatan Google Workspace for Education. Nah, ini belajar.id, tentunya Bapak Ibu sudah tahu dan sudah mendapatkan informasi tentang belajar.id, di mana akun belajar.id ini akan menjadi dan bukan akan lagi dan sudah dijadikan sebagai single sign-on menuju ke SIM PKB, di mana dalam SIM PKB itu ada banyak sekali program-program dari Kemdikbudristek. Nah, ini saya ingin mempertegas kembali bahwa akun belajar.id ini ada 3 jenis akun, ya. Yang pertama adalah akun admin yang dimiliki oleh kepala sekolah, tenaga pendidikan, ya, dengan domainnya itu @admin.jenjang.belajar.id. Kemudian ada akun guru, ya, @guru.jenjang.belajar.id. Kemudian ada akun siswa juga. Nah, sasaran akun pembelajaran ya, seperti yang disampaikan sebelumnya juga, jadi jenjang SD itu ada dari siswa kelas 1 sampai kelas 6. Jadi bisa dicek ya Bapak Ibu, akun belajarnya di laman PD Data, namun mungkin dalam waktu ini ya, dalam beberapa hari ini, dalam beberapa hari ke depan itu masih dalam proses sinkronisasi data antara Dapodik dan konsul admin. Sehingga mungkin ada beberapa di sekolah yang namanya sudah muncul pada file CSV namun akun belajarnya masih kosong dan passwordnya masih kosong. Jadi bisa menunggu untuk proses sinkronisasi ataupun bisa nanti melakukan pengajuan menggunakan surat melalui tombol bantuan pada website belajar.id. Nah, file-filenya dan panduannya sudah ada di slide ini. Kebetulan linknya sudah kami share di chat ya, kolom chat. Nanti kami akan share kembali di kolom chat. Kemudian peranan kita bersama dalam aktivasi dan pemanfaatan belajar.id, tentu ini menjadi peran kita bersama untuk mewujudkan transformasi pembelajaran digital ya Bapak Ibu. Jadi kita harus sebaiknya gitu ya mendukung program dari Kemdikbud dengan adanya aktivasi belajar.id ini, kita berkolaborasi dan saling bersinergi gitu ya, baik itu dari dinas, dari kepala sekolah, operator satuan pendidikan, dari komunitas, dan bahkan sekarang pun sudah hadir dari Google Indonesia yang turun langsung roadshow ke daerah-daerah untuk membantu dan mensupport kita dengan pendampingannya ya terkait pemanfaatan Google Workspace for Education. Nah, ini adalah pengenalan terkait komunitas, Kapten dan Kokapten. Dan kita merasakan bahwa kalau kita sendiri, kita bisa melakukan sedikit hal. Tapi kalau kita bersama, nah tentu kita bisa melakukan banyak hal. Nah tentu inilah yang terus kami gaungkan di komunitas bahwa mari kita sama-sama aktivasi akun belajar.id, saling mendampingi, saling mengingatkan satu sama lain, guru-guru dan juga siswa bahwa akun ini penting untuk menuju transformasi pembelajaran digital ke depannya terkait dengan peningkatan kegiatan pembelajaran kita di era digital. Kemudian, nah ini terkait dengan rekapitulasi aktivasi, ini update data tanggal 11 Maret ya Bapak Ibu. Saya izin juga akan tampilkan. Jadi dengan klik laman bit.ly.dashboard, ini ya, dinas, nanti saya akan peragakan bagaimana sih cara mengecek aktivasi data aktivasi akun di sekolah Bapak Ibu. Jadi sambil menunggu loading, jadi yang bisa kita lakukan di sekolah ya Bapak Ibu, yang pertama tentu kita cek data akun pada laman pd.data.kemdikbud.go.id. Ini dilakukan oleh operator sekolah. Silakan di-download file CSV-nya. Kemudian nanti dicek akun belajarnya untuk guru, untuk admin dan juga untuk siswa. Kemudian bisa didistribusikan dan diajak bersama-sama untuk mengaktifasi akun guru, akun siswa, dan juga akun adminnya. Nah, kita upayakan di masing-masing sekolah, akun yang sudah tersedia kita aktivasi, gitu ya. Nah, bagaimana kalau akunnya yang belum tersedia? Nah, untuk akun yang belum tersedia, Bapak Ibu bisa pastikan terlebih dahulu di data Dapodiknya, itu sudah di-input data guru, data siswa, ataupun operator dan tenaga administrasinya sudah ada di Dapodik, dan nanti bisa sambil menunggu proses sinkronisasi juga bisa dilakukan
pengajuan dengan surat secara kolektif. Nah, atau bisa juga diarahkan gurunya atau siswanya untuk mengecek pada website belajar.id secara mandiri. Nah, apabila nanti Bapak Ibu ada saat pengecekan di website itu ada keterangan aktif atau misalkan ada keterangan tidak aktif pada website itu, Bapak Ibu tidak perlu khawatir selama akun belajar.id Bapak Ibu sudah login melalui email sampai diarah pada mengganti password saat aktivasi. Apalagi sampai Bapak Ibu sudah menggunakan Google Classroom, sudah menggunakan Google Meet saat ini, Bapak Ibu Google Meet menggunakan akun belajar gitu misalnya saat ini ya, tapi keterangan di websitenya masih keterangannya tidak aktif, atau misalkan tidak ditemukan, nah Bapak Ibu tidak perlu khawatir, karena di website itu dia tidak terupdate secara real time. Jadi dia diupdate database-nya secara berkala. Jadi intinya ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan akun belajar, sudah login, nah itu sudah tidak ada masalah. Nah, kemudian nanti di pemilik admin, akun admin bisa diarahkan untuk mengecek di konsol adminnya Bapak Ibu. Jadi panduannya juga ada di slide ini, saya tidak akan jelaskan secara detail, di pertemuan sebelumnya juga pernah kami demonstrasikan. Jadi pastikan di sana keterangan never login-nya. Jika ada keterangan never login, maka itu menunjukkan bahwa akun itu belum diaktifasi, ya. Nah, nanti kemudian berikutnya Bapak Ibu bisa memantau tingkat aktivasi akun pembelajaran melalui dashboard. Nah, tampilan dashboard-nya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa cek di bagian provinsi, kita filter dulu. Di bagian ini kita cari Provinsi Bali. Ya. Kemudian kita cek di sini untuk jenjangnya. Nah, ini untuk bagian jenjangnya. Nah, untuk saat ini kita di Kota Denpasar dari 128.851 akun yang disediakan, itu sudah 38,19% akun yang sudah diaktifkan. Akunnya itu adalah untuk semuanya ya Bapak Ibu ya, dan semua jenjang. Nah, untuk jenjangnya bisa di bagian sini di filter, kita misalkan ingin mengecek di SD, di sini aktivasinya untuk di Denpasar dari 29.833 itu ada 38,3% yang sudah aktivasi. Nah, kemudian untuk tipe akunnya kalau kita sort hanya guru ya Bapak Ibu, di sini untuk guru itu kita sudah mencapai 83,28% aktivasi. Jadi sudah cukup tinggi, lewat dari 50%, tapi tentu masih ada sisa 2000-an ya, mungkin sekitar 1000-an akun yang belum diaktifasi gitu. Jadi mari kita sama-sama mengingatkan guru di sekolah kita untuk melakukan aktivasi. Untuk di jenjang SMP di sini untuk gurunya itu terlihat Bapak Ibu ya, masih loading. Nah, bisa nanti Bapak Ibu melakukan pengecekan juga secara mandiri untuk mengecek di sekolahnya masing-masing. Nanti di bagian bawah di sini akan muncul daftarnya. Untuk list daftar sekolahnya ya Bapak Ibu. Nah, ini agak loading dia. Kemudian untuk tipe sekolah di sini SP itu keterangannya adalah dia sekolah penggerak ya Bapak Ibu ya. Oke, sebentar kita bisa cek. Mungkin sistemnya error. Iya. Nah, ini Nah, ini sudah tanggal 14 Maret ya Pak Edi ya. Sudah diupdate tanggal 14 Maret. Jadi update yang kemarin ya, kemarin. Pak. Jadi ya hari kemarin diupdate. Nah, itu untuk jenjang SMP kita di Denpasar dari 38.566 akun untuk semua jenis tipe akun itu baru 49, hampir 50%. Nah, untuk gurunya sendiri kita bisa cek. Ya, untuk gurunya sendiri ini kita masih 74,68% ya Bapak Ibu ya. Jadi masih perlu kita ingatkan kembali Bapak guru kita yang ada di sekolah-sekolah untuk mengaktifasi akunnya ya. Nah, ini untuk daftar sekolahnya. Ini kalau ini dia sebali. Jika misalkan Bapak Ibu ingin melakukan sort untuk yang di Kota Denpasar, di kabupatennya diklik untuk hanya di Kota Denpasar. Nah, nanti bisa sambil diingatkan kembali Bapak Ibu gurunya. Nah, ini masih ada
rata-rata sudah mengaktifasi, tapi masih ada yang 0%, ya. Nah, mungkin bisa sambil kita ingatkan kembali beberapa guru kita yang belum melakukan aktivasi. Di sini terlihat jumlah login, jadi kita bisa hitung selisihnya berapa yang belum aktivasi, seperti itu. Nah, karena nanti tentunya akan ada proses penautan ke SIM PKB ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti untuk penautan SIM PKB nanti akan dipandu oleh Pak Edi Sumartama. Iya. Nah, di mana nanti nah ini mengelola password. Nah, untuk mengelola password ini Bapak Ibu, akun guru dan akun siswa itu bisa dilakukan reset password oleh admin yang ada di sekolah Bapak Ibu. Ya. Nah, untuk jenjang PAUD, TK dan SD, apabila misalnya admin Bapak Ibu lupa password dan masih proses pengajuan reset password, bisa untuk mengisi form ini dan menghubungi kami di komunitas untuk dibantu meresetkan password. Nah, sedangkan untuk yang jenjang SMP, kami dari komunitas bisa untuk membantu. Nah, untuk kami nanti direct ke kapten. Ya, ke Kapten Pak Komang Budi untuk membantu meresetkan password yang jenjang SMP. Namun kami berharap Bapak Ibu di sekolah bisa mengatasi terlebih dahulu di sekolahnya masing-masing, karena pada dasarnya admin di sekolah Bapak Ibu pun bisa untuk melakukan reset. Namun apabila admin yang lupa password dan belum bisa meresetkan, bisa menghubungi kami di komunitas untuk kami bisa bantu. Nah, sedangkan untuk akun admin, nah ini harus melalui tombol bantuan. Ya Bapak Ibu, untuk tombol bantuan di website belajar.id. Nah, ini proses aktivasinya mungkin tidak terlalu detail saya sampaikan karena sebelumnya sudah pernah kami sampaikan. Saya akan langsung ke ini ya Bapak Ibu ya, di bagian surat-surat di slide 46 dan 47. Sebentar. Jadi ada surat pengajuan akun ini ya. Nah, ini adalah beberapa file surat yang bisa dilampirkan untuk pengajuan akun, permohonan reset password admin, kemudian perubahan data mutasi, misalkan Bapak Ibu yang awalnya jadi guru, kemudian sekarang menjadi kepala sekolah, atau sebaliknya, nah itu bisa dilakukan pengajuan untuk perubahan akunnya. Nah, itu semuanya melalui website belajar.id pada tombol bantuan, ya Bapak Ibu ya, untuk nanti bisa dikirimkan pengaduannya seperti ini ya, di website belajar.id di tombol bantuan. Nah, seperti itu. Mungkin itu sedikit dari saya, nanti kita akan bahas lagi lebih banyak di sesi tanya jawab. Berikutnya saya serahkan kepada Pak Edi Sumartama untuk terkait penautan akun SIM PKB. Silakan Pak Edi. Ya, terima kasih Pak Agus. Apa suara saya jelas ya? Ya, sudah jelas Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu Kepala Sekolah SD dan SMP. Salam hormat dari saya Komang Edi Sumartama. Saya adalah seorang guru sekolah dasar bertugas di SD Negeri 18 Dangingpuri. Ya, nanti saya akan menyampaikan materi atau berbagi tentang cara menautkan akun belajar.id ke SIM PKB. Nah, saya merasa sangat senang, sangat bahagia bisa bergabung di sini, hadir di tengah-tengah Bapak Ibu yang sangat luar biasa, di atmosfer yang penuh semangat untuk kemajuan pendidikan ya, di tengah-tengah Bapak Ibu pemimpin di sekolahnya masing-masing. Nah, oh ya, saya juga izin menyapa, mungkin di sini ada Pak Mudiartana dan Pak Komang Adi. Pak Agus ya, kita bergabung dalam satu komunitas yang juga sudah mendapatkan lisensi atau sertifikasi Google ya. Pak Mudi dan Pak Komang Adi tentu sudah sangat fasih dengan akun belajarnya juga. Ya, kebetulan sudah menjadi pemimpin di sekolahnya masing-masing. Ya, salam hormat dari saya Bapak Ibu semua, dan izinkan saya untuk share screen ya. Saya akan share screen seluruh layar karena nanti saya akan pindah-pindah tab. Saya izin share screen. Pak Agus, apa layar saya sudah tampak ya Pak Agus? Sudah Pak Edi, sudah. Sudah ya. Nah, baik Bapak Ibu, setelah kita memperoleh akun belajar.id, apa yang dapat kita lakukan atau manfaat apa yang kita miliki
kita dapatkan dengan memiliki akun belajar ini yang diberikan oleh kementerian. Nah, dengan memiliki akun belajar.id, banyak manfaat yang kita dapatkan, terutama dalam kaitannya dengan profesi kita sebagai guru. Nah, tadi sudah dijelaskan, ada Google Workspace for Education, sudah dijelaskan oleh Bu Rus. Ya, ada banyak tools atau alat-alat Google yang bisa kita manfaatkan untuk mengelola pembelajaran, untuk berkolaborasi dengan rekan guru, dengan kepala sekolah misalnya, dengan siswa, kemudian untuk melakukan penilaian dan lain sebagainya. Itu sudah sangat lengkap disediakan dalam satu tempat, Google Workspace for Education. Nah, jadi akun belajar ini memang sangat penting dalam kaitannya dengan profesi kita sebagai guru. Kemudian, kemarin akun belajar ini juga sudah dijadikan SSO atau Single Sign-On ke SIM PKB. Dan yang terakhir, akun belajar ini bisa kita manfaatkan untuk login di platform Merdeka Mengajar. Nanti platform Merdeka Mengajar akan disampaikan oleh rekan saya Pak Dewo Yudo. Nah, sekarang saya akan menyampaikan tentang penautan akun belajar.id ke SIM PKB. Dasar dari penautan ini adalah surat edaran dari Bapak Dirjen GTK tertanggal 15 Februari 2022 yang menekankan bahwa terhitung mulai tanggal 12 Maret akun belajar ID ini akan digunakan sebagai single sign-on. Jadi tujuannya adalah agar guru itu memiliki hanya satu akun untuk berbagai keperluan di bidang pendidikan. Jadi tidak terpisah-pisah ya. Akunnya ada akun SIM PKB, ada akun belajar, dan akun-akun lainnya. Mungkin nanti untuk login di platform Merdeka Mengajar, itu kita gunakan satu akun saja. Sehingga lebih simpel dan aksesnya lebih mudah. Nah, kemarin juga ada surat edaran tertanggal 10 Maret terkait dengan penundaan jadwal seleksi akademik PPG. Ini berkaitan dengan proses penautan akun belajar. Jadi ini jadwalnya ditunda. Nah, saya informasikan atau kami informasikan Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu guru-guru yang ada di sekolah Bapak Ibu yang belum memiliki akun, nanti bisa menunggu sinkronisasi Dapodik atau juga bisa mengajukan di website belajar.id. Nah, kemudian penautannya, ya, walaupun sudah lewat tanggal 12, sekarang masih bisa dilakukan untuk penautannya. Dan mudah-mudahan tidak ada yang mengalami kendala. Nah, sekarang apa sih pentingnya SIM PKB bagi kita sebagai guru? Nah, saya akan tunjukkan dulu SIM PKB-nya Pak Ibu. Nah, sekarang untuk masuk ke SIM PKB, kita ketikkan di browser SIM PKB ya. Kemudian kita klik login. Nah, di sini saya akan login terlebih dahulu menggunakan nomor UKG. Seperti biasa, belum menggunakan belajar ID ya Bapak Ibu. Kemudian kita ketikkan passwordnya. Nah, SIM PKB ini tidak hanya berguna bagi guru-guru yang akan mengikuti PPG. Nah, di sini di tombol ini, program ini, ada banyak program yang bisa kita pilih ya. Guru belajar, PPG, kemudian guru penggerak, sekolah penggerak, organisasi penggerak, sampai pada studi lanjut guru dengan bantuan pemerintah. Dan yang sekarang yang terbaru adalah di pendaftaran guru penggerak. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi banyak sekali program yang bisa kita ikuti di sini untuk kaitannya dengan pengembangan profesi kita sebagai guru. Dan juga mungkin Bapak Ibu kepala sekolah masih terkait di sini. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan cara menautkan akun belajar kita ke SIM PKB. Nah, tadi saya sudah login. Nanti Bapak Ibu sebelumnya login seperti saya tadi ya, menggunakan nomor UKG dan juga password yang sudah ada. Kemudian nanti Bapak Ibu menuju ke sini, ke foto profil ini, ada pilihan dashboard akun. Setelah kita pilih dashboardnya, kita fokus ke integrasi layanan. Nah, di integrasi layanan ini kita klik selengkapnya ya Bapak Ibu. Sekali lagi di integrasi layanan, kita klik selengkapnya.
Kemudian kita klik tautkan. Ini belum tertaut ya, tidak tertaut. Kita klik tautkan, mudah-mudahan tidak ada kendala ya penautannya. Kita klik tautkan, kemudian kita diarahkan untuk memilih akun kita. Yang ingat yang dipilih adalah akun belajar.id ya. Kita pilih ini. Kemudian secara otomatis akunnya sudah tertaut. Nah, apabila Bapak Ibu ingin melepaskan tautan, kita tinggal klik ini, hapus ini. Tapi saran saya tidak perlu lepaskan tautan, karena dengan menautkan akun belajar ke SIM PKB, kita akan lebih mudah mengakses SIM PKB hanya dengan klik akun belajar. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Saya akan logout dulu karena ini akunnya sudah tertaut. Nanti jika saya login, saya bisa hanya klik akun belajar. Jadi tidak perlu mengingat nomor UKG lagi. Ini sudah langsung ke login ke SIM PKB. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu di penautan versi desktop ya Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu menggunakan perangkat HP juga bisa seperti ini. Ini akan saya pandu melalui video ya Bapak Ibu. Silakan simak videonya apabila Bapak Ibu menautkan dengan menggunakan HP. Halo sahabat guru, apakah Ibu Bapak sudah mengaktifasi akun belajar.id? Apabila belum, ayo segera aktifasi akun belajar.id dan integrasikan dengan akun SIM PKB. Mari kita manfaatkan akun tersebut untuk belajar bersama rekan guru, para siswa, dan juga para master belajar.id. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial tentang cara mengintegrasikan akun SIM PKB dengan akun belajar melalui perangkat Android. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita buka dulu browser. Dalam hal ini saya buka Google Chrome. Dan pastikan di perangkat Bapak Ibu akun belajarnya sudah aktif. Kemudian kita masuk ke laman akun.simpkb.id. Nah, kita masuk. Kita akan diarahkan untuk login ke akun SIM PKB. Selanjutnya kita login seperti biasa menggunakan nomor UKG. Contohnya seperti ini, kemudian ketikkan passwordnya, kemudian kita masuk seperti biasa. Nah, di dashboard ini kita pilih integrasi layanan. Kita klik integrasi layanan, kemudian kita lihat integrasi layanannya, kita akan menautkan akun belajar kita. Kita klik yang kotak berwarna hijau, klik tautkan. Kemudian link tautan layanan kita tautkan. Apakah Anda ingin menautkan layanan ini? Pilih tautkan. Selanjutnya adalah kita memilih akun belajar.id yang sudah aktif di HP atau di perangkat kita. Nah, apabila sudah dipilih, maka akun belajar.id ini sudah tertaut. Nah, untuk membuktikannya, saya akan mencoba keluar dari akun SIM PKB. Kemudian saya kembali mencoba untuk login, tetapi bukan menggunakan nomor UKG, tetapi menggunakan akun belajar.id. Nah, scroll bawah, kita pilih akun belajar.id. Kita login menggunakan akun belajar, kemudian kita pilih akunnya. Apakah kita bisa login? Nah, demikian, dan berhasil. Kita sudah diarahkan ke dashboard. Kita klik tanda close. Nah, demikian Bapak Ibu cara untuk menautkan akun belajar.id ke SIM PKB. Nah, prinsipnya sebenarnya sangat mudah. Yang pertama kita harus aktifasi dulu akun belajarnya, pastikan akun belajarnya sudah aktif ya. Kemudian kita akses halaman SIM PKB, kemudian kita login menggunakan nomor UKG. Setelah itu baru kita pilih integrasi layanan dan klik
selengkapnya untuk menautkan. Jadi secara otomatis akun belajar ID kita sudah tertaut. Nah, harapan kami di sini adalah mari Bapak Ibu kita dorong guru-guru kita untuk mengaktifasi akun belajarnya dan menautkannya ke SIM PKB. Karena akun belajar ini adalah satu akun dengan banyak manfaat dan memang sangat penting dengan kaitannya dengan profesi kita sebagai guru, sebagai tenaga pendidikan, dan orang-orang yang berkecimpung di dunia pendidikan, itu istilahnya. Ya, hanya demikian yang dapat saya bagikan tentang penautan akun belajar ke SIM PKB. Untuk waktu saya serahkan ke Bu Utami. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Edi. Sebelum ke Bu Utami, mungkin sedikit tambahan dari saya ya, Bapak Ibu kepala SD dan SMP yang ada di Kota Denpasar. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Edi, jadi bagi Bapak Ibu guru yang sudah akun belajarnya sudah tersedia, mari sama-sama kita ajak untuk aktivasi akunnya, terutama Bapak Ibu yang sudah lolos administrasi pendidikan profesi guru. Yang sebentar lagi mereka akan melalui proses untuk pencetakan kartu. Nah, apabila ada Bapak Ibu guru yang lolos administrasi, yang PPG, yang belum memperoleh akun bisa mengajukan permohonan untuk pembuatan akun ya melalui website Belajar ID tombol bantuan. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum akan melakukan PPG, mungkin bisa diarahkan untuk tenang, jadi tidak terlalu panik gitu ya. Jadi sambil menunggu proses sinkronisasi di Dapodik dan juga proses pengajuan, nanti setelah akunnya sudah tersedia bisa langsung dilakukan aktivasi seperti itu. Nah, untuk akun siswa, mari sama-sama juga kita aktivasi dan kita manfaatkan untuk kegiatan pembelajaran di kelas untuk pembelajaran berbasis digital. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk materi berikutnya terkait platform Merdeka Mengajar akan saya serahkan kembali ke Bu Utami untuk berikutnya melanjutkan acara. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, pada kloter 2 kita sudah menyimak bersama pemaparan oleh Ko-Kapten Belajar ID Kota Denpasar, Bapak Imade Agus Suputrayasa, dan juga Bapak Ikomang Edi Sumartama terkait aktivasi akun belajar.id dan juga cara untuk menautkan akun belajar ID ke SIM PKB. Baik, Bapak Ibu sebagai leader di sekolah masing-masing, kami sangat mengharapkan bantuan dari Bapak Ibu untuk bisa menginformasikan kembali ke Bapak Ibu guru di sekolah masing-masing bahwa akun belajar ini sangat penting, silahkan diaktifasi, kemudian silahkan ditautkan ke SIM PKB, karena kita belum tahu nanti bagaimana kalau misalnya akun belajar.id ini SSO ke semua fasilitas Kementerian Pendidikan, misalnya Info GTK dan Simpatik untuk belajar. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita akan menyimak bersama pemaparan tentang Merdeka Belajar episode ke-15. Jadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia sudah meluncurkan Merdeka Belajar episode 15, yaitu Merdeka dan juga platform Merdeka Mengajar. Untuk mengupas tuntas tentang PMM atau platform Merdeka Mengajar akan disampaikan oleh narasumber hebat kita yang juga merupakan komunitas belajar.id Kota Denpasar, Bapak Dewa Made Yuda Andika. Kami undang Pak Dewa Made Yuda Andika, silahkan. Baik, terima kasih Bu Utami. Apakah suara saya terdengar jelas? Sangat jelas Pak Dewa. Oke, baik. Bagaimana kabarnya ini Bu Utami? Sehat ya? Astungkara, sehat, Oke. semangat. Baik, terima kasih Bu Utami. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon izin perkenalkan nama saya Dewa Made Yuda Andika. Saya adalah pengajar fisika di SMA Negeri 4 Denpasar dan saat ini tergabung dalam komunitas Belajar ID Kota Denpasar bersama ko-kapten kami Bapak Agus dan juga kapten kami di Bali yaitu Bapak Komang Budi ya. Nah, di sini saya ingin sedikit berbagi. Jadi bukan berarti saya yang paling tahu di sini Bapak Ibu nih. Jadi mohon izin saya ingin berbagi terkait apa yang mungkin sedikit saya pahami dan saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Bisa dibantu Kak Agus.
Next slide. Ya, jadi seperti apa yang disampaikan oleh Bu Utami tadi, bahwa kali ini saya ingin membahas sedikit terkait dengan platform Merdeka Mengajar, Bapak Ibu, dan juga seperti apa yang disampaikan Bu Utami ya, jadi Bapak Ibu. Jadi ketika kementerian membuat sebuah program, itu pasti ada sesuatu nih, sesuatu yang menarik di balik itu. Sama seperti waktu zaman dulu saya pengalaman belum punya NUPTK. Nah, ternyata untuk sertifikasi waktu itu harus punya NUPTK. Jadi itu akan terjadi kegawatan pada saat-saat genting gitu. Dan begitu juga ketika hasil UKG menjadi dasar dari PPG yang untuk menjadikan dasar sertifikasi. Nah, itu juga terjadi kegalauan nih ketika UKG-nya ternyata tidak memenuhi syarat untuk sertifikasi. Padahal sebelumnya kita mungkin menganggap itu bukan sesuatu yang sangat mendesak. Tapi ternyata di kemudian hari ada program tertentu yang berkaitan dengan itu. Nah, begitu juga dengan akun belajar.id Bapak Ibu sekalian. Jadi, kami ingatkan kembali Bapak Ibu untuk mengaktifkan dan menautkan akun belajar.id di SIM PKB Bapak Ibu sekalian dan berbagi informasi ke rekan-rekan yang lainnya. Nah, di sini saya akan mulai saja. Bisa di-klik next Pak Agus. Informasi dasar atau latar belakang dari mengapa sih muncul platform ini Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa guru itu memiliki peranan yang sangat penting ya Bapak Ibu dalam pendidikan di Indonesia, di mana guru di sini akan menggerakkan sebuah perubahan nyata. Kenapa di sini nyata? Karena Bapak Ibu guru inilah yang berlangsung terlibat dalam kegiatan bersama anak-anak. Di mana perubahan nyata yang dilakukan ini tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri, namun berdampak juga pada lingkungan sekitar. Jadi bukan hanya untuk meningkatkan karir ya Bapak Ibu sekalian, tapi bagaimana seorang guru memiliki peranan untuk memberikan dampak positif kepada anak-anak maupun kepada rekan-rekan guru di sekitarnya. Seperti itu. Nah, jadi karena adanya peran tersebutlah, maka platform Merdeka Mengajar ini hadir sebagai sebuah platform edukasi yang dapat membantu guru dalam menjalankan perannya. Nah, tadi ada di soal nih, peran dari guru itu apa saja yang dibantu oleh PMM ini ya. Jadi ada mengajar, belajar, dan juga berkarya dalam tujuan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, dengan adanya bantuan ini, maka Bapak Ibu guru dapat lebih fokus pada peningkatan capaian belajar murid dan tetap memiliki kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan karirnya. Jadi tidak terbatas ketika kita meningkatkan karir, ternyata kita mengabaikan anak-anak kita. Atau ketika kita fokus melayani anak-anak, ternyata karir kita mandek sampai di sana. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Disinilah munculnya sebuah platform untuk membantu Bapak Ibu guru sekalian. Nah, melalui PMM ini juga, guru-guru dapat terbantu dalam menjalankan kegiatan pembelajaran, membantu mendorong kemajuan, juga dapat memberikan opsi untuk menjadi solusi atas kekhawatiran maupun hambatan yang selama ini mungkin dialami oleh Bapak Ibu guru sekalian ya dalam menjalani ketiga peran tersebut. Bisa dilanjutkan Kak? Nah, sedikit berbagi informasi. Jadi apakah Bapak Ibu kepala SD SMP yang hadir kali ini sudah tergabung dalam sekolah penggerak atau belum? Mungkin bisa sampaikan di kolom chat apakah sudah atau belum tergabung dalam kegiatan program sekolah penggerak. Silakan bisa Bapak Ibu sampaikan di kolom chat. Oke, belum. Oke, belum. Oke, ada Bu Wiwi juga. Mantap nih, sudah mau bergabung. Oke. Jadi tenang saja Bapak Ibu sekalian, jika Bapak Ibu belum tergabung di program sekolah penggerak, Bapak Ibu masih memiliki kesempatan untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Karena nanti Bapak Ibu akan ada 3 pilihan, yaitu menggunakan kurikulum 2013, menggunakan kurikulum darurat, maupun menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, kalau di sini, kalau saya, kebetulan SMA Negeri 4 Denpasar itu merupakan sekolah penggerak, jadi kami sudah mengimplementasikan kurikulum ini. Ya, sudah hampir 10 bulan ya Bapak Ibu ya, sudah hampir setahun seperti itu. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin ataupun belum tergabung di program sekolah penggerak, jangan khawatir, Bapak Ibu juga
berkesempatan untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini, yaitu dengan jalur mandiri. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada namanya implementasi kurikulum Merdeka secara mandiri, di mana yang dapat Bapak Ibu akses di laman https kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id. Nah, nanti di sana akan banyak informasi terkait dengan kurikulum Merdeka ini seperti apa. Dan nantinya di sana Bapak Ibu Kepala Sekolah bisa mendaftar Bapak Ibu untuk menggunakan atau mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini secara mandiri. Nah, pendaftaran ini sampai tanggal 31 Maret Bapak Ibu sekalian. Jadi masih ada waktu jika Bapak Ibu ingin mendaftar. Jadi kembali lagi kita ingat Bapak Ibu, ketika ada sesuatu, batas pendaftarannya sampai 31 Maret, kemungkinan akan ada sesuatu lagi setelah ini. Jadi ketika ada kesempatan, saya rasa tolong jangan disia-siakan kesempatannya. Karena untuk sampai saat ini, di Bali khususnya, untuk sekolah-sekolah yang sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka secara mandiri ini ada 43 ya, yang mandiri belajar, kategori mandiri belajar, kategori mandiri berubah sudah 80 sekolah, kemudian mandiri berbagi sudah 24. Seperti itu. Itu update saya 2 hari yang lalu. Jadi Bapak Ibu bisa cek lagi di laman tersebut, update-nya sekarang seperti apa. Jadi saya harapkan Bapak Ibu juga ikut tergabung di sana. Nah, nanti ketika Bapak Ibu mendaftar, jangan khawatir Bapak Ibu. Karena ketika mendaftar itu nanti Bapak Ibu akan memilih Bapak Ibu ada di kategori mana, mandiri berbagi, mandiri berubah, atau mandiri belajar. Dan ketika kita sudah pilih, Bapak Ibu akan diberikan analisis asesmen diagnostik Bapak Ibu. Jadi akan dilakukan pemetaan dari pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu jawab, itu bukan berarti sekolah Bapak Ibu dinilai lebih jelek atau lebih bagus dari sekolah lain, enggak. Tapi itu menjadi dasar treatment yang akan diberikan. Karena dari hasil survei itu akan ada perlakuan atau treatment dari kementerian terkait dengan kategori tersebut yang untuk membantu sekolah Bapak Ibu dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini. Seperti itu. Jadi jangan disia-siakan Bapak Ibu nih, bukan berarti hasil tesnya itu kalau kita hanya di level 1 mandiri belajar bukan berarti sekolahnya itu jelek dibandingkan sekolah lain, enggak. Tapi itulah dasar kita untuk mendapatkan bantuan seperti apa yang kita perlukan dalam mengimplementasi. Ya, jadi dicatat tanggalnya Bapak Ibu nih, tanggal 31 Maret terakhir ya, sampai terlewat. Next Kak Edi. Kak Agus, sorry. Ya. Nah, saya ingin menyampaikan terkait apa sih platform Merdeka Mengajar itu. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, jadi platform Merdeka Mengajar atau PMM ini adalah platform edukasi yang dapat menjadi teman bagi guru dalam bergerak untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dan mendukung ketiga peran guru yaitu mengajar, belajar, dan berkarya lebih baik lagi. Dan saya yakin Bapak Ibu di sini yang telah hadir ini sudah menjalankan ketiga peran tersebut dengan sangat baik ya, baik itu mengajar ataupun belajar dan juga berkarya. Itu ditunjukkan dengan kehadiran Bapak Ibu sampai siang ini masih stay di sini. Berarti Bapak Ibu sudah menjalankan peran itu. Nah, di sini dibantu lagi sama PMM. Jadi Bapak Ibu akan lebih mudah lagi dalam menjalankan peran tersebut. Nah, bagaimana cara menggunakannya Bapak Ibu? Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengunduh bagi Bapak Ibu yang menggunakan HP atau smartphone Android ya. Bapak Ibu bisa langsung download di Google Play Store, tinggal ketik saja Merdeka Mengajar gitu, maka akan muncul. Ya, perhatikan logonya nih Bapak Ibu nih. Jadi bisa diunduh. Tadi ada pertanyaannya ya. Tadi minimal itu sistem operasinya adalah Android 5 Lollipop gitu. Jadi Bapak Ibu bisa mendownload aplikasi ini. Ataupun jika Bapak Ibu tidak memiliki gawai Android, Bapak Ibu bisa langsung akses di situsnya langsung dengan mengakses guru.kemdikbud.go.id seperti itu. Oke, nah guru.kemdikbud.go.id. Maka nanti akan tampilannya bisa ditampilkan mungkin Kak Agus. Tampilannya di websitenya. Ya, nah seperti ini tampilan awalnya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau di smartphone bisa Bapak Ibu download, kalau di browsernya bisa langsung seperti ini. Ini ada banyak-banyak fiturnya nih, nanti kita akan jelaskan sedikit terkait fiturnya. Bisa dilanjut lagi ke slide-nya Pak Agus.
Nah, siapa saja sih yang dapat menggunakan atau mengakses PMM ini, Bapak Ibu? Jadi PMM ini diperuntukkan bagi guru, kepala sekolah, serta tenaga kependidikan yang memiliki kepentingan terhadap platform ini, Bapak Ibu. Kalau guru sudah jelas, pasti kepentingannya sangat penuh ya terhadap platform ini. Jadi silahkan bisa diakses dengan menggunakan akun belajar.id atau akun madrasah.kemenag.go.id. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan akun yang sudah Bapak Ibu miliki. Nah, nanti ketika Bapak Ibu menggunakan akun ataupun tidak, nanti akan ada dua versi Bapak Ibu. Jadi ada versi non-login-nya, ada versi login experience-nya, seperti itu. Nah, kalau non-login berarti Bapak Ibu belum menautkan akunnya. Ya, walaupun Bapak Ibu belum menautkan, maka Bapak Ibu dapat mengakses info terkini, pengaturan, serta video inspirasi. Jadi ini tidak perlu login Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi ketika Bapak Ibu login, maka Bapak Ibu bisa mendapatkan lebih dari itu, yaitu pelatihan mandiri, bukti karya saya, kemudian asesmen murid, perangkat ajar, dan membuat kelas. Jadi untuk mendapatkan fitur secara keseluruhan, Bapak Ibu harus login dengan akun belajar.id maupun akun madrasah.kemenag.go.id. Jadi kalau kita bisa dapat yang lengkap, kenapa kita perlu yang sedikit-sedikit, kan Bapak Ibu, seperti itu. Dan ini gratis Bapak Ibu ya. Jadi silahkan bisa dimanfaatkan dengan lebih baik lagi. Nah, inilah tampilannya Bapak Ibu. Jadi tampilan ini versi 1.42, terakhir update 28 Januari ya. Kalau sekarang kalau nggak salah versinya 1.5. Sudah sampai di 1.5. Jadi mungkin tampilannya tidak terlalu jauh berbeda. Bapak Ibu bisa akses berbagai macam fitur dari platform Merdeka Mengajar ini. Bisa di next, Kak Agus. Ya, kita akan kenal terkait dengan fitur-fitur yang ada di PMM ini, baik itu dalam peran belajar, mengajar, dan juga berkarya. Kita akan bahas satu persatu pada peran mengajarnya. Mungkin di next, Kak Agus. Oke, next lagi. Bagian mengajar. Ya. Nah, di sini ketika Bapak Ibu menjalankan peran mengajar, baik lagi satu, Kak Agus. Ya, mengajar. Ya, terima kasih. Jadi ketika Bapak Ibu menjalankan peran mengajar di sini, maka Bapak Ibu bisa memanfaatkan fitur-fitur perangkat ajar, di mana perangkat ajar ini tersedia lebih dari 2.000 referensi Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu bisa manfaatkan, ada banyak perangkat ajar yang bisa Bapak Ibu manfaatkan di sana dengan berbasis kurikulum Merdeka. Nah, selain itu nanti Bapak Ibu juga akan berkesempatan sebagai kontributor nantinya, seperti itu. Jadi sementara Bapak Ibu bisa gunakan dulu ya, yang ada saja dulu, silahkan bisa dimanfaatkan. Gitu. Jadi kita nggak usah mikir, wah ini aplikasinya kurang lengkap nih, nggak ada ininya, nggak ada itunya. Mari kita berpikir secara apresiatif, apa-apa saja yang menjadi keunggulan itu kita manfaatkan, gitu caranya. Kemudian ada juga dalam peran mengajar ada asesmen murid Bapak Ibu. Jadi di sini sudah disediakan asesmen murid. Mungkin bisa kembali satu slide Kak Agus. Ya, asesmen murid di sini disediakan berbagai macam analisis diagnostik, baik itu literasi dan juga numerasi. Nah, jadi analisis diagnostik ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sih kesiapan dari anak didik kita terhadap literasi dan juga numerasinya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung gunakan di sini, nggak usah repot-repot buat lagi. Bisa dipilih nanti karena di sini kita pakai kurikulum Merdeka, berarti kita pakai fase Bapak Ibu ya. Jadi kita pakai fase, nanti ada kok keterangannya di sana. Fase ini untuk kelas berapa gitu ada keterangan. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir. Bapak Ibu bisa gunakan asesmen ini untuk mengajar atau peran Bapak Ibu sebagai pengajar di sini. Next Kak Agus. Nah, bagaimana peran dalam belajar? Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa belajar, ya, di mana Bapak Ibu bisa memanfaatkan fitur pelatihan mandiri. Bisa di next, Kak Agus. Oke. Bapak Ibu bisa menggunakan fitur pelatihan mandiri, di mana Bapak Ibu bisa secara mandiri mengikuti pelatihan-pelatihan yang tentunya berkualitas. Karena pelatihan ini sudah disediakan oleh Kementerian Kemendikbudristek Bapak Ibu sekalian. Jadi pasti berkualitas ya, bukan pelatihan yang abal-abal nih Bapak Ibu sekalian. Dan di sini tentunya keunggulannya adalah dapat diakses secara mandiri. Jadi mau kapan aja Bapak Ibu akses, mau Bapak Ibu ketika lagi santai mungkin di kamar atau di dapur menunggu masakannya matang gitu, misalkan Bapak Ibu bisa
akses secara mandiri di sana. Kemudian ada juga video inspirasi yang dapat memberikan inspirasi Bapak Ibu untuk mengembangkan diri dengan akses yang tidak terbatas. Nah, kemudian bagaimana dalam peran berkarya? Selain Bapak Ibu mengajar, selain Bapak Ibu juga belajar, Bapak Ibu juga bisa menjalankan peran dalam berkarya dengan cara menggunakan fitur bukti karya saya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengunggah bukti karya Bapak Ibu sebagai portofolio hasil karya, di mana nanti Bapak Ibu bisa bagikan ke teman-teman yang lain untuk mendapatkan umpan balik seperti itu. Di mana dengan umpan balik itu akan saling menginspirasi dan juga memberikan masukan-masukan yang positif terhadap perkembangan karya-karya berikutnya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Oke, mungkin sekian pemaparan terkait dengan platform Merdeka Mengajar dan implementasi kurikulum Merdeka bagi Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya tutup dengan pantun sedikit ya. Mohon maaf kalau pantunnya mungkin agak aneh karena saya baru belajar. Pemandu sorak rapi berjajar, membawa pom-pom, mata berbinar. Bersatu bergerak guru-guru kota Denpasar bersama platform Merdeka Mengajar. Terima kasih. Cakep. Luar biasa Pak Dewa Made dan Andika, pantunnya luar biasa. Nanti Wah, keren mungkin bisa sekali. dibuatkan slide-nya ya, khusus ya Kak Gus ya. Oke. Boleh, boleh. Karena ini dadaan Bu Tami. Kreatif sekali. Nanti saya coba lagi. Baik, terima kasih. Saya akan kembalikan ke Bu Tami kembali. Baik, terima kasih Pak Dewa Made Yuda Andika, Bapak Ibu yang kami hormati. Kita sudah selesai untuk mengikuti 3 kloter kegiatan hari ini. Yang pertama dari Bu Rus dan Pak Ardi, kemudian Kak Agus dan Pak Edi, dan terakhir ditutup oleh Pak Dewa Made Yuda Andika. Di sesi terakhir, seperti yang saya informasikan di awal bahwa adalah sesi tanya jawab. Mungkin bisa di stop share screen dulu Kak Agus. Baik, terima kasih Kak Agus. Bapak Ibu jika ingin bertanya secara langsung, apa bisa ya Bu Rus ya? Open mic ya? Bisa Bu Utami, mungkin kita dahulukan yang sudah ada di kolom Q&A ya. Sepertinya tadi sudah ada pertanyaan. Baik, saya scrolling dulu ya. Di kolom Q&A, ini yang pertama dari Bapak atau Ibu ini ya, IKD Arta. Bagaimana cara mendapatkan sumbangan Chromebook dari Google? Saya juga mau, Bu Rus. Ya, baik, Bapak mungkin Ibu. langsung ditanggapi ya, Bu Rus ya. Ya, mungkin di sini kalau boleh kami menjawab untuk sumbangan Chromebook dari Google langsung itu belum ada ya. Jadi sebenarnya kalau yang mungkin yang dimaksud itu adalah pengadaan Chromebook melalui sekolah penggerak, di mana itu adalah kapasitas dari dinas pendidikan setempat seperti itu, Bapak atau Ibu KD Arta ini. Semoga terjawab ya. Sepertinya kalau memang yang sekolah penggerak itu yang diutamakan, di beberapa daerah lain itu seperti yang saya tahu itu memang untuk penggerak dia sudah mendapatkan alokasi untuk Chromebook untuk pembelajaran TIK khususnya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu Rus. Ya. Demikian sih, semoga menjawab. Baik, Bu Rus. Kita lanjut yang ini Bapak IKD Arta ya. Mohon izin bertanya. Ya, IKD Arta, mohon izin bertanya apakah Google Classroom bisa dipautkan pada kelas di platform Merdeka Mengajar? Bapak, berarti ini ditujukan ke Kak Agus atau Pak Dewa Yuda? Oke, pertanyaannya mungkin bisa diulang. Baik, dari Bapak IKD Arta, mohon izin bertanya, apakah Google Classroom bisa ditautkan pada kelas di platform Merdeka Mengajar, Bapak? Silakan. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh rekan-rekan kami. Jadi saya mau coba menjawab sedikit di sini. Jadi Bapak Ibu sekalian, seperti yang tadi
sudah saya sampaikan di sini bahwa platform Merdeka Mengajar ini membantu peran Bapak Ibu dalam 3 peran ya Bapak Ibu sekalian. Nah, di mana ketika salah satu perannya yaitu ketika peran mengajar tadi, Bapak Ibu sudah bisa memanfaatkan ada perangkat ajar, mungkin kemudian ada asesmen murid yang bisa Bapak Ibu gunakan. Nah, di mana di platform Merdeka Mengajar ini Bapak Ibu akan bisa membuat kelas Bapak Ibu sekalian. Gitu. Ya, nanti mungkin kalau ada waktu kita akan adakan lagi pelatihan secara lengkap terkait dengan penggunaan platform ini. Jadi Bapak Ibu bisa membuat kelas di sana. Nah, di mana nanti asesmen yang Bapak Ibu pilih bisa Bapak Ibu gunakan untuk masing-masing kelas tersebut yang ada di platform itu langsung. Seperti itu. Jadi ketika misalkan kita buat kelas 10.1 gitu, misalkan kalau saya di kelas saya buat lalu nanti asesmennya itu akan saya linkkan, saya gunakan di kelas 10.1, maka otomatis akan muncul asesmen dalam bentuk Google Form yang ada kodenya gitu. Jadi itu nanti yang akan digunakan untuk terintegrasi pada kelas di PMM ini. Jadi otomatis Bapak Ibu sekalian, ketika anak menjawab Google Form tersebut, maka nanti hasilnya akan otomatis masuk ke kelas kita karena di sana ada sudah tertaut form tersebut dengan kelas yang ada di PMN seperti itu. Mungkin itu jawaban dari saya. Mungkin ada yang ingin menambahkan Bapak Ibu yang lainnya mungkin? Oke, boleh saya tambahkan ya untuk platform Merdeka Belajar sendiri kan sudah merupakan berbasis LMS ya. Jadi itu bisa diintegrasikan dengan Classroom sebagai modul dan juga bisa ditambahkan modul-modul di situ karena itu merupakan blended learning platform untuk Merdeka Belajarnya. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi nih dari Bapak Ibu Diasa. Mau tanya, apakah benar melalui Zoom ini artinya kita harus membeli Chromebook? Jadi untuk acara kita hari ini tuh adalah sosialisasi ya Bapak Ibu, biar Bapak Ibu tuh kenal gitu. Kalau udah kenal kan biar sayang gitu, karena kalau nggak kenal nanti nggak sayang. Nanti untuk apa? Siapa tahu nanti sekolah Bapak Ibu tiba-tiba, terutama yang penggerak ya, semoga nih harapannya nih tiba-tiba nanti dapat pengadaan atau dapat bantuan Chromebook. Nah, Bapak Ibu sudah siap gitu karena ada beberapa daerah, saya tidak sebutkan namanya, yang jelas di luar Denpasar dan di luar Bali itu sudah mendapatkan Chromebook Bapak Ibu, tetapi belum bisa digunakan dengan maksimal karena ternyata belum kenal. Seperti itu, jadi belum tahu ini ngoperasiinnya gimana, ini fungsinya untuk apa, terus ini saya harus masuknya bagaimana. Nah, itu masih awam sehingga itu masih tersimpan rapi di dalam dus Bapak Ibu dan masih dirak. Kan sayang sekali gitu, padahal kan itu bantuan dari pemerintah seperti itu. Semoga sudah menjawab ya. Baik, terima kasih Bu Rus atas tanggapannya dan juga Pak Dewa Yuda Andika. Ini ada pertanyaan dari Ibu Niputu Wiratni. Mau bertanya, ada email belajar.id rekan saya terblokir, tidak bisa digunakan, apakah bisa dikembalikan atau mengajukan ulang email belajar.id? Mungkin mungkin Kapten bisa dibantu? Izin mengulangi pertanyaan. Dari Ibu Niputu Wiratni mau bertanya, ada email belajar.id, rekan kerja saya terblokir, tidak bisa digunakan, apakah bisa dikembalikan atau mengajukan ulang email belajar.id? Silakan Kapten.
Baik, terima kasih atas tanggapannya. Jadi silakan melakukan pengajuan ya Bapak Ibu, kecuali kalau yang guru atau pendidik masih bisa dibantu oleh kapten ya. Kalau misalnya yang admin itu, belum bisa dibantu oleh kapten. Mohon izin untuk pertanyaan terakhir mungkin di Q&A ya, Bu Rus ya, dari Ida Igusti Agung Putri. Izin bertanya, kenapa pada bulan Desember 2021 aktivasi akun belajar.id siswa kami sudah 100%, namun setelah dicek kembali pada bulan Maret 2022 turun menjadi 62%. Bisa dibantu, Ya, Kakak Agus? izin menjawab ya, Bu Tami ya. Silahkan. Baik, mohon maaf Bapak Ibu, tadi saya tinggal sebentar karena ada proses ujian sekolah di sekolah juga. Terkait hal ini, Bapak Ibu, ini terjadi penurunan karena adanya proses sinkronisasi akun siswa. Nah, jadi ada beberapa sekolah yang sudah muncul akun belajar siswanya, tapi masih belum belum muncul. Jadi muncul hanya nama, tapi akun belajarnya belum muncul dan passwordnya belum muncul. Nah, ini masih proses sinkronisasi. Sama terjadi juga di sekolah saya. Jadi yang awalnya sudah 100% aktivasi, kemudian turun menjadi 62%. Nah, silakan Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan melalui konsol admin. Jadi dicek dari file CSV, dari laman PD data, dicocokkan datanya dengan yang di-download pada konsol admin. Nah, dicocokkan jumlahnya. Apabila ada yang terjadi di sekolah saya ada perbedaan jumlah akun. Yang di CSV lebih banyak daripada yang di konsul. Nah, silakan melakukan pelaporan untuk nanti bisa disinkronkan. Nah, atau bisa juga Bapak Ibu menunggu proses sinkronisasi ini. Ya. Nah, itulah yang terjadi kenapa ada penurunan persentase aktivasi. Ya, karena ada penambahan akun siswa di jenjang yang di SD itu kelas 1 sampai kelas 5 yang baru. Kalau yang di SMP itu ada akun siswa kelas 7-nya yang sudah domainnya SMP, tidak domain SD lagi. Ya. Kira-kira seperti itu yang bisa saya jawab. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kapten atas tanggapan yang diberikan. Di fitur Q&A sudah 5 pertanyaan yang kita bahas. Mungkin bisa kita membuka antrean. Bu Rusya, mohon izin. Bagaimana kalau langsung? Ya, silakan. Mikrofon sudah dibuka. Baik, terima kasih. Kita mengundang Bapak Igede Eka Junipur. Silakan Bapak. Oke, terima kasih Bu Tami. Selamat siang. Selamat siang, Bapak. Selamat siang juga Ibu Bapak Guru yang saya hormati. Ada yang saya tanyakan sedikit, yaitu tentang akun Belajar ID ini. Dari pengalaman sangat bermanfaat sekali ya, dari pengalaman saya mengajar, yaitu menggunakan akun Belajar ID, banyak yang kita dapat peroleh positifnya. Dari membuat asesmen sampai membuat data di sekolah untuk TU, untuk anak, dan sebagainya. Nah, saya ada pertanyaan yang pertama, yaitu tentang Google Meet. Kenapa sekarang Google Meet tidak bisa di-recording? Nah, itu yang pertama. Karena saya perlu sekali recording untuk apa? Untuk pada saat saya melakukan pembelajaran bagi siswa yang tidak hadir dalam kelas saya secara sinkronus, saya bisa memberikan hasil rekamannya kepada siswa yang tidak mengikuti pembelajaran hari itu. Yang pertama. Yang kedua, untuk Google Certificate, ya, apakah itu ada jangka waktunya? Maksudnya bisa kita gunakan Google Certificate seterusnya, apa ada jangka waktunya mungkin setahun, habis itu kita mengikuti pelatihan dan diklat. Nah, itu aja Bu pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Eka atas pertanyaannya. Untuk yang pertama mungkin bisa ditanggapi oleh Kapten, kenapa Google Meet untuk sekarang tidak bisa melakukan recording? Silakan, Kak Agus. Ya, baik. Terima kasih Pak Gede Eka Juni ya. Untuk Google Meet
yang di akun belajar.id tidak bisa record, itu tidak hanya di belajar.id. Jadi itu adalah kebijakan dari Google sendiri, ya mungkin bisa ditambahkan oleh Bu Rose nanti, bahwa per Januari kemarin itu fitur rekamnya sudah bisa digunakan lagi di belajar.id. Tapi Bapak Ibu bisa melakukan upgrade nanti beberapa produk dari Google yang bisa nanti ditambahkan oleh Bu Rose untuk bisa mengaktifkan fitur rekam ini. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mungkin bisa ditambahkan oleh Bu Rose. Baik, terima kasih Pak Agus. Selamat siang Pak Gede Eka. Mungkin saya akan tambahkan ya untuk fasilitas recording di Jimit itu sebenarnya kan awalnya adalah program bantuan dari Google selama pandemi untuk PJJ. Nah, karena ini sifatnya bentuknya bantuan sehingga itu ada masa berlakunya seperti itu. Nah, kebetulan itu kemarin terakhir itu di tanggal 10 Januari 2022. Nah, adapun sebenarnya Bapak Ibu bisa tetap melakukan recording ketika Jimit. Jadi ada beberapa pilihan Pak Bu. Jadi di Belajar ID sendiri pun itu sudah ada keterangannya untuk bisa memasukkan ekstensi untuk recording yang bisa diintegrasikan dengan Jimit, atau Bapak Ibu bisa melakukan upgrade account yang dinamakan Teaching and Learning Upgrade itu tadi yang sudah sempat disebutkan oleh beberapa narasumber yang tertarik sebenarnya dengan upgrading di teaching and learning ya. Pak Ardi tadi sudah menyampaikan bahwasannya beliau itu tertarik dengan upgrade untuk teaching and learning seperti itu Pak Gede. Apakah sudah menjawab? Untuk upgrade-nya apakah harus bayar, Bu? Kalau untuk yang edisi upgrade-nya iya berbayar Bapak. Nah, kalau berbayar kira-kira berapa biayanya, Bu? Untuk biaya sebenarnya itu nanti tergantung dari reseller. Jadi nanti kami akan dari Google kami akan mempertemukan dengan reseller yang ada di Denpasar untuk berbicara lanjut mengenai masalah harga. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Oke. Bu Rus, mungkin izin bisa dilanjutkan untuk pertanyaan kedua, apakah ada jangka waktu dalam Google Certified kayak itu? Untuk jangka waktu itu maksudnya tadi satu sekali. Oh ya boleh. Kebetulan di sini ada bagian adoption dari Google Jakarta, Ibu Natalia. Mungkin Bu Nat bisa bantu menjawab untuk masalah certified-nya. Silakan Bu Nat. Terima kasih Bu Ros, Kak Ros. Selamat pagi Bapak Ibu, Om Swastiastu dari Jakarta. Salam sehat. Perkenalkan nama saya Natalia, saya dari tim adoption Jakarta. Sertifikasi adalah salah satu kerjaan saya ya. Jadi sertifikasi itu memang ada validasinya selama 3 tahun. Bapak Ibu bisa cari di edu.google.com untuk segala informasi tentang Google for Education. Produk-produknya, mohon maaf nih saya agak berisik, saya ada dua event yang bersamaan. Jadi di edu.google.com tersebut adalah produk semua tentang Google for Education kita, dan di sana Bapak Ibu bisa lihat melalui Teacher Center untuk sertifikasi. Sertifikasi sendiri itu berbayar. Untuk L1-nya $10, L2-nya $25, dan trainernya itu $25. Namun ada beberapa partner yang melakukan program-program di tempatnya mereka. Jadi bisa stay tune sama mereka ya. Partner kita saat ini untuk Edu adalah ada Revo, Dugi, dan Websys serta Decoding. Kemudian dari komunitas kita sendiri, mereka juga kadang-kadang Google Educator Group, mereka juga sering mengadakan event-event dan memberi kesempatan untuk Bapak Ibu jika menghadiri kayak giveaway ya. Jadi memberi kesempatan untuk Bapak Ibu mengikuti L1, L2 secara gratis gitu. Kalau melalui kalau mau ujian mandiri juga bisa gitu, tinggal pergi ke edu.google.com tersebut, tinggal masukkan biasanya kalau online itu pakai kartu kredit ya. Untuk belajarnya itu modulnya ada semua di sana, itu gratis. Namun begitu ngambil sertifikasi itu berbayar gitu ya.
kalau misalkan nggak punya kartu kredit ya, kendala Bapak Ibu guru kita, bisa kontak langsung yang tadi saya sebutkan Google Partner, Google for Edu Partner gitu. Kemudian sebelum saya akhiri sebelum sesi saya ini ada pertanyaan untuk memperpanjang paket uji coba akun sch.id. Ini untuk yang sch.id, akun sama seperti belajar.id, akun pembelajaran, memang saat ini lagi di freeze. Kalau zaman dulu agak gampang ya, kalau zaman dulu gampang sekali untuk mengajukan sch.id ini ya, Google Workspace for Edu, namun karena ada terjalinnya kerjasama antara Kemdikbud dan Google, jadi proses sch.id ini mengalami kesulitan ya, jadi secara manual gitu, jadi bisa kontak Google Partner kita gitu, jadi memang agak tersendat saat ini, tapi masih tetap bisa diajukan, namun prosesnya agak lama aja karena memang diprioritaskan belajar.id ini, sekolah-sekolah di Indonesia ini memakai belajar.id gitu. Namun jika Bapak Ibu yang biasanya yang swasta nih yang pakai sch.id ini boleh tinggal mengajukan, tinggal kontak Google Partner aja. Seperti itu. Over to you, Bu Ros. Ya, terima kasih Bu Nat. Nah, jadi ini tadi sekaligus menjawab 2 pertanyaan ya rupanya. Semoga menjawab bagi Bapak Ibu. Nanti misalkan Bapak Ibu ada pertanyaan lain, misalnya di luar sesi presentasi ini, Bapak Ibu boleh mencatat nomor saya. Sekali lagi saya izin share screen ya. Jadi silakan dicatat nomor WhatsApp atau nomor email saya. Bapak Ibu bisa kontak saya dan saya dengan senang hati akan menerima sharing atau mungkin pertanyaan seputar Google for Education maupun penggunaan Chromebook maupun yang lain. Seperti itu. Oke. Izin menambahkan Bu Ros. Oke. Ya. Jadi Bapak Ibu sedikit berbagi cerita tentang pengalaman saya mengikuti Google Certified Educator level 1, level 2 hingga Google Certified Trainer hingga saat ini. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses edu.google.com, itu link teacher centernya. Jadi Bapak Ibu bisa ngecek di sana, belajar secara mandiri juga bisa. Saya banyak belajar dan mendapatkan inspirasi bagaimana kita memanfaatkan Google Workspace for Education untuk pembelajaran secara digital. Jadi banyak sekali di sana sharing-sharing dari teman-teman Google Certified Educator lain yang memanfaatkan Google untuk pembelajaran digital. Jadi bisa diakses di situ, belajar secara mandiri, dan nanti kalau misalkan ingin meningkatkan kepercayaan dirinya dengan melakukan Certified Educator, baik itu L1 atau L2 atau hingga trainer, itu bisa nanti kita dibantu nanti ya Bu Ros ya, oleh GEG juga untuk certified-nya seperti itu. Jadi sangat membantu sekali sebenarnya untuk meningkatkan kepercayaan diri kita di era digital ini. Itu sedikit cerita dari saya. Terima kasih Bu Ros. Ya, betul. Terima kasih Pak Agus. Nice story Pak Agus. Baik, Bu Rus, izin sebelum kita akhiri kegiatan kita hari ini, masih ada satu lagi yang raise hand, mungkin penanya terakhir ya, Ibu Deputi Wiwi Kusuma Dewi. Kita undang, silakan Bu Wiwi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mungkin langsung aja, Pak Dewa Yuda, kemudian Pak Agus dan Pak Komaedi. Ini permasalahan di sekolah saya di mana persentase keaktifasi akun belajar ID itu sangat kurang di tempat saya. Dan ketika saya tanya dengan guru saya, karena saya baru di sini, ketika saya tanya guru saya bahwa mungkin sekitar 30% dari data tersebut itu sudah tamat. Nah, anak-anaknya itu sudah tamat. Terus jadi kan kita tidak bisa mengkoordinasikan dengan mereka ya, karena mereka sudah alumni. Jadi mungkin di SMP juga mereka punya akun belajar sendiri ya, belajar SMP gitu misalnya. Nah, bagaimana kira-kira solusinya itu nih? Dan ini mungkin ada pertanyaan titipan tadi dari SD2 Dopuri tadi, kenapa dari 100%, padahal awalnya mereka aktivasi akun belajar ID itu awalnya mereka 100% dan kini menjadi 62% kalau nggak salah, tadi di chat juga sudah ada. Terima kasih Bu Rus juga dan Bu Natalia, salam kenal.
Baik, silakan langsung ditanggapi dari komunitas mungkin belajar.id Kota Denpasar. Ya, baik. Mohon maaf, tadi ada ini tadi sebentar. Sepintas saya terkait aktivasi yang turun 60% ya, Bu Ami ya. Yang sudah tamat dulu. Oh iya, Tadi sudah Pak sampaikan. ya, yang kalau untuk akun siswa yang sudah tamat itu memang muncul dia di konsol dan juga di file CSV. Nah, jika misalkan Bapak Ibu ingin awalnya dia munculnya sudah masuk di SMP ya, kemudian karena ada perubahan mekanisme dikembalikan lagi. Kalau dikembalikan lagi ke SD. Jika Bapak Ibu ingin aktifkan untuk meningkatkan persentase aktivasi, silahkan. Misalkan ingin dibiarkan juga tidak apa, nanti ditunggu sinkronisasi saja untuk nanti muncul akun siswa yang jenjang kelas 1 sampai kelas 5 yang berikutnya. Nah, kalau untuk persentase yang turun seperti yang saya sampaikan tadi, saat ini masih proses sinkronisasi ya Bapak Ibu. Jadi ada perbedaan data antara di konsol dan juga di dashboard dan juga yang ada di file CSV. Jadi masih dalam proses sinkronisasi. Saran saya adalah akun guru yang sudah tersedia diaktifasi, akun siswa yang sudah tersedia diaktifasi. Bagi yang belum, sambil menunggu proses untuk pengajuan melalui surat, kita lakukan pengajuan, ya seperti itu. Sambil kita menunggu proses dibuatkan akun tersebut. Karena memang prosesnya, walaupun kita pengajuan, dia akan melakukan sinkronisasi dulu di Dapodik. Dicek lagi di Dapodik, benar nggak siswa ini belum mendapatkan akun. Jika memang benar, baru nanti diproses pembuatan akun dan sebagainya. Seperti itu. Mungkin dari Pak Komang Budi ada ingin menambahkan terkait pertanyaan ini, Pak Komang?
Terima kasih Pak Komang Budi. Terima kasih atas tanggapan dari Kapten dan Co-Kapten. Mudah-mudahan menjawab ya Bu Wiwi untuk pertanyaannya. Jika ada kendala, Bapak Ibu bisa melakukan japri. Tadi untuk yang ke Bu Rus sudah bisa, kemudian untuk Co-Kapten mungkin bisa dibantu. Co-Kapten bersedia untuk menginformasikan nomor handphone di kolom chat. Jika ada kendala untuk kegiatan akun belajar, kita bisa share juga link YouTube dari komunitas belajar.id. Baik, terima kasih Kak Agus sudah men-share. Mohon dicatat mungkin Bapak Ibu, jika nanti ada kendala dalam aktivasi atau operator Bapak Ibu ada kendala, bisa menghubungi co-kapten kami, dan juga mungkin bisa di-share juga link dari komunitas belajar.id Kota Denpasar untuk kegiatan yang sudah dilakukan, sehingga nanti bisa ditonton berulang-ulang jika Bapak Ibu memerlukan. Baik, sebelum acara diakhiri, kami mohon kesediaan dari Ibu Arijan Ruswanodia selaku perwakilan dari Google Indonesia untuk melakukan closing statement. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Ibu Ami. Terima kasih Bapak Ibu, sebelum kita akhiri acara hari ini, sebelumnya saya sangat senang sekali bisa bertemu meskipun secara virtual ya. Sebenarnya lebih enak kalau bisa ketemu langsung, tapi apalah daya gitu kan. Dengan begini pun yang penting kan kualitas dan efektivitasnya Bapak Ibu. Nah, saya mengucapkan banyak terima kasih karena sudah diluangkan waktu, diberikan kesempatan, dan juga kehadiran Bapak Ibu. Bapak Ibu adalah orang-orang yang hebat di sini karena kita tahu tanpa Bapak Ibu kita tidak tahu generasi bangsa ini mau jadi apa. Ya, inilah yang dinamakan guru, yaitu pahlawan tanpa tanda jasa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, semoga kita bisa ketemu di lain waktu dan juga program-program yang akan datang. Terima kasih Bu Utami. Terima kasih kembali Ibu Rus. Baik Bapak Ibu, kami ucapkan juga terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang sudah berkenan mengikuti sosialisasi ini dari pukul 10.00 WITA sampai 12 nanti 30 ya WITA. Sebelumnya kami informasikan acara ini yang mengambil tema wujudkan merdeka belajar dengan pemanfaatan Chromebook serta akun pembelajaran sebagai SSO untuk platform Merdeka Mengajar merupakan hasil kerjasama dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar dan juga dari perwakilan Google Indonesia, Ibu Rus, dan bersama tim AFR, kemudian perwakilan dari GEG Bali, kemudian Kapten dan Co-Kapten Komunitas Belajar ID Provinsi Bali dan Kota Denpasar, dan juga para Google Master Trainer yang tergabung dalam komunitas Belajar ID Kota Denpasar. Kami izin menyebutkan di bawah naungan Co-Kapten Agus Suputrayasa ada Bapak Ikomang Edi Semartama, Ibu Dewi Gita Govinda, Bapak Dewa Made Yuda Andika, Bapak Putu Edi Pariawan, Ibu Luh Widya Stuti, Bapak Imadi Mudiartana, Bapak Inyoman Surata, dan saya sendiri, Putu Sri Utami Dewi. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama memandu kegiatan ini ada tutur kata kami yang kurang berkenan, apabila ada hal-hal yang sekiranya dianggap kurang dijelaskan atau ada kendala, bisa menghubungi kami di masing-masing instansi kami atau melalui nomor WhatsApp yang sudah diinformasikan oleh Co-Kapten kami, Imade Agus Suputrayasa. Karena kami tadi mengawali kegiatan ini dengan berdoa, alangkah baiknya kita juga menutup kegiatan ini dengan doa bersama, berucap syukur kepada Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena sudah diberikan kesempatan untuk bertemu walaupun secara tatap maya. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, kami tutup dengan para mesanti. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom nama budaya, salam kebajikan, rahayu, salam suaka dharma, salam merdeka belajar. Semangat Bapak Ibu Kepala Sekolah, terima kasih atas kehadirannya.
Terima kasih Bapak Ibu, sehat selalu, Bu Ami, Bu Nat, Pak Agus, Terima Mari. kasih Bapak Ibu, terima kasih Bu Ros, terima kasih Bu Natali, Pak Komang Budi, terima kasih. semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bye-bye. Bapak Ibu, Dewa, terima Pak kasih. Edi, Ya. terima kasih semuanya. Sampai Saya menyapa kepala sekolah. Halo Pak Kepala Sekolah. Halo Ibu.